Di episode sebelumnya, nasib Ji Changsheng si penjelajah waktu apes kita bener-bener kayak roller coaster. Niatnya cuma mau survive di dunia kultivasi, dia malah diculik masuk sekte iblis surgawi. Udah menerima nasib dan mulai pembantaian untuk mendaki ke puncak kultivasi lewat jalur iblis, malah disuruh jadi mata-mata di sekte lurus nomor 1, Kuil Suandu. Sebagai kultivator jalur iblis yang auranya isinya cuma aura pembunuh berdarah, masuk ke sarang orang baik jelas sama aja kayak nyetor nyawa. Tapi Dewi Fortuna emang suka ngajak bercanda. Niat cari aman, dia malah nggak sengaja ngebongkar kedok mata-mata lain yang ternyata adalah anak haram bos besarnya sendiri, Iblis Tua Yu. Gara-gara insiden absurd ini, Changsheng ketiban rejeki nomplok. Aura pahala segunung yang udah disetting susah payah sama Iblis Tua Yu buat anaknya malah nyasar mendarat mulus ke tubuh Changsheng. Alhasil, para petinggi kuil Suandu langsung geger dan ngira dia itu reinkarnasi tokoh besar jalur VIP. Panik karena sadar sekarang dia jadi target dendam kesumat gembong iblis terkuat, Changsheng milih berlindung dengan jadi murid tunggal dari pemimpin puncak Li Changxi. Tapi apesnya belum kelar, guru cantiknya ini ternyata lumayan halu atau kasarnya sakit jiwa. Changxi ngaku-ngaku jadi penguasa bintang bulan dan nganggap Changsheng sebagai rekan dewanya, sang kaisar agung. Parahnya lagi, 8 murid sebelumnya mati semua gara-gara cara latihannya yang brutal abis. Sekarang, sambil harus akting jadi dewa dan nahan skill iblisnya yang sempat bocor bikin fenomena sungai darah di markas aliran Lirus, Changsheng bersiap masuk ke hari pertamanya sebagai murid sekte dalam. Ditambah lagi, dia harus sekelas bareng besti jalur ordalnya, Li Daoyan. Bakal sekacau apa hari pertama si mata-mata sekte iblis ini? Langsung aja OTW banter menuju puncak kultivasi. Li Daoyan dan Yin Hongye duduk mengapit Changsheng di sisi kiri dan kanannya. Mereka berdua ternyata sudah saling kenal sejak kecil. Kemungkinan besar keduanya berasal dari keluarga kultivator terpandang, dan nama keluarga Li maupun Yin seharusnya sangat terkenal di dunia luar. Sayangnya, Changsheng sama sekali belum pernah mendengar nama mereka. Melihat sikap keduanya, sepertinya mereka memang berniat menjalin hubungan baik dengannya. Setelah duduk, Yin Hongye mencondongkan tubuhnya lalu berbisik pelan. Dia memberitahu Changsheng, tetua pembelajaran dulunya adalah pemimpin puncak Yanxia generasi sebelumnya. 20 tahun lalu, dia berpapasan dengan Iblis Tua Yu dari Sekte Iblis Surgawi. Di jalan, karena kalah kuat, lengan kirinya ditebas secara konseptual oleh Iblis Tua itu. Kecuali dia berhasil naik ke tingkat kultivasi yang sangat tinggi, lengannya tidak akan pernah tumbuh lagi. Sejak kejadian itu, dia mundur dari posisinya sebagai pemimpin puncak Yanxia dan beralih menjadi tetua pembelajaran. Satu hal yang paling dia benci adalah orang yang terus-menerus menatap lengan buntungnya. Kakak seperguruan Changsheng, kamu harus benar-benar berhati-hati. Changsheng mengangguk paham di dalam hati. Puncak Yanxia adalah salah satu dari 8 puncak utama di kuil Suandu. Mantan pemimpin puncak Yanxia generasi sebelumnya ini jelas memiliki senioritas yang bahkan lebih tinggi dari Changxi, gurunya. Namun, tokoh sehebat itu pun harus kehilangan satu lengannya di tangan Iblis Tua Yu. Hal ini membuktikan bahwa ketua sekte iblis surgawi itu memang benar-benar iblis besar dengan kekuatan yang mengerikan. Changsheng seketika merasakan tekanan mental yang sangat berat. Pada saat yang sama, Changsheng menyadari bahwa tatapan tetua pembelajaran kini tertuju tepat ke arahnya. Perasaannya langsung menjadi semakin tidak karuan saat tetua itu bertanya, "Kamu yang bernama Changsheng?" Changsheng buru-buru berdiri, memberikan salam hormat ala murid sekte, lalu menjawab dengan sopan, "Benar, saya adalah murid Anda, Changsheng." Senyuman tipis perlahan mengembang di wajah tetua pembelajaran saat dia membalas, "Aku dengar kamu adalah peringkat pertama dalam ujian murid pelataran dalam kali ini. Bagus sekali. Jika ada pelajaran yang tidak kamu pahami, kamu bisa datang menemuiku secara pribadi untuk bertanya." Setelah mengucapkan kata-kata itu, sebuah jimat giok yang dikelilingi kabut tipis tiba-tiba melayang dan berhenti tepat di hadapan Changsheng. Tetua itu kembali berbicara, "Ini adalah token kepercayaanku. Dengan membawa benda ini, kamu bisa keluar masuk aula pembelajaran dan puncak Yanxia tanpa hambatan." Changsheng segera menerima jimat itu lalu membungkuk hormat. "Terima kasih banyak, tetua." Changsheng mulai menebak-nebak di dalam hatinya.
Dia yakin tetua pembelajaran pasti sudah tahu soal aksinya melaporkan anak haram iblis tua Yu kepada pihak sekte. Makanya tetua itu memberinya perlakuan spesial seperti ini. Tetua pembelajaran kemudian mengalihkan pandangannya ke arah murid-murid lain lalu menasehati. Kalian semua tidak perlu iri pada Chang Seng. Peringkat pertama akan selalu mendapatkan perlakuan istimewa. Jika kalian berhasil merebut posisi pertama pada ujian pelataran dalam berikutnya, kalian tentu saja akan mendapatkan keberuntungan kalian sendiri. Lagi pula, dia sudah masuk ke puncak Yaoguang. Umurnya tidak akan lama lagi. Jumlah murid di kuil Huanlu tidaklah banyak. Aku harap kalian semua bisa saling mendukung satu sama lain, bukannya malah menyimpan rasa cemburu terhadap orang yang sudah mau mati. Mendengar ucapan itu, murid-murid yang lain serempak mengiyakan sambil diam-diam menaruh simpati pada nasib Chang Seng. Sebaliknya, Chang Seng malah memasang wajah kebingungan yang luar biasa sambil menatap orang-orang di sekitarnya. Dia membatin bingung, apa-apaan ini? Kenapa kalau aku masuk puncak Yaoguang berarti umurku tidak akan lama lagi? Apa maksudnya ini? Rasa panik mulai menjalar di benaknya, sehingga Chang Seng memberanikan diri untuk bertanya. Maafkan kelancaran saya, tetua, tapi bolehkah saya tahu apa maksud dari ucapan Anda barusan? Ketua pembelajaran menatap Chang Seng dengan sorot mata yang penuh rasa kasihan, lalu menjelaskan. Chang Seng, bakat alamimu sangatlah luar biasa. Awalnya aku sangat menaruh harapan besar padamu. Tapi sayangnya, kamu malah masuk ke puncak Yaoguang. Semua orang tahu bahwa puncak Yaoguang adalah aib bagi kuil Xuandu. Jika saja Changxi gagal mendapatkan murid lagi kali ini, puncak Yaoguang sebenarnya sudah akan dihapus dari daftar kuil Xuandu. Penjelasan itu membuat Chang Seng merasa sedikit ngeri. Ini sama sekali berbeda dengan apa yang dikatakan oleh gurunya. Gurunya pernah bilang bahwa dari 8 puncak di kuil Xuandu, puncak Yaoguang adalah yang nomor 1. Tetua pembelajaran kembali melanjutkan ucapannya. Mengenai perkataan gurumu itu, kamu harus pintar-pintar menyaring mana yang bisa didengarkan dan mana yang tidak. Perkataannya terkadang sangat tidak masuk akal. Dia kemudian membenarkan postur duduknya dan mulai mengajar. Karena kalian semua sudah resmi menjadi murid pelataran dalam kuil Xuandu, maka berkultivasi adalah prioritas utama kalian. Agar kalian tidak salah melangkah, hari ini aku akan menjelaskan tentang jalan kultivasi. Penjelasan ini juga memuat alasan mengapa puncak Yaoguang bisa jatuh terpuruk. Dia mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan, lalu berkata, dalam jalan kultivasi yang ortodoks, fondasi adalah hal yang paling krusial. Di negara Ying ada sebuah pepatah tua, gedung setinggi puluhan ribu kaki dibangun dari tanah datar, satu persatu batu bata menyusun fondasinya. Hati Chang Seng sedikit tergerak saat dia menoleh ke arah Yin Hongye yang duduk di sebelahnya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama negara Ying. Suara tetua pembelajaran kembali terdengar menguasai ruangan. Karena kalian sudah masuk ke kuil Xuandu, ke-8 puncak pasti akan memberikan kalian warisan ilmu. Kalian tidak akan pernah kekurangan teknik kultivasi. Tapi perbedaan terbesar antara kuil Xuandu dengan sekte abadi lainnya adalah kita punya jalan pintas. Kita bisa menggunakan cara yang praktis untuk meningkatkan tingkat kultivasi kita. Mendengar itu, satu kata langsung terlintas di benak Chang Seng, yaitu pahala. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kuil Xuandu adalah sekte yang paling mendewakan pahala. Di sekte ini, jika harus membandingkan antara orang yang paling kuat dengan orang yang paling banyak pahalanya, maka orang yang paling banyak pahalanya akan jauh lebih dihormati. Kegunaan pahala memang tidak ada habisnya. Pahala bisa melindungi mereka dari invasi iblis luar. Pahala juga bisa meningkatkan peluang keberhasilan mereka secara cuma-cuma sebesar 30 hingga 50% saat harus melewati kesengsaraan surgawi. Pahala akan menjaga pikiran mereka tetap jernih dan berani menghadapi rintangan. Tetua pembelajaran melanjutkan penjelasannya. Pahala masih punya satu fungsi lain yang sangat penting. Saat kita mencapai batas kebuntuan dalam kultivasi dan perlu menembus ke tingkat selanjutnya, kita bisa mengorbankan sejumlah pahala. Dengan menggunakan jimat rahasia khusus milik kuil Xuandu, kita bisa langsung menembus tingkat tersebut secara instan.
Chang Seng merasa terkejut sekaligus girang bukan main. Dia tidak menyangka ada hal seenak ini di dunia kultivasi. Apalagi dia sendiri memiliki teratai emas pahala di dalam tubuhnya. Dia pun berpikir antusias. Kalau begitu, selama aku rajin menabung pahala, bukan hal yang mustahil bagiku untuk mencapai tingkat jiwa baru lahir di tahun pertama. Mencapai tingkat penyelesaian besar di tahun ketiga, lalu naik ke alam dewa di tahun kelima. Iblis tua Yu bukan apa-apa. Beri aku waktu 5 tahun. Jangankan membunuh anaknya, merebut istrinya pun aku berani. Namun, angan-angan tinggi itu langsung dihancurkan oleh siraman air dingin dari tetua pembelajaran yang berkata dengan nada serius. Tapi, justru karena kuil Xuandu memiliki metode instan seperti ini, mental banyak kultivator menjadi tidak tangguh. Sekali mereka mengambil jalan pintas, mereka akan sangat kesulitan untuk mau berusaha keras dalam berkultivasi lagi. Mereka juga akan kehilangan tekad membara untuk terus maju. Pada akhirnya, mereka hanya akan menjadi pejalan kaki yang lewat di jalur agung yang panjang ini tanpa pernah mencapai pencapaian yang berarti. Tetua itu menatap tajam ke arah para murid lalu menegaskan, lagi pula, jalur agung itu tidak ada batasnya, sedangkan pahala itu sangat terbatas. Jika kalian mengandalkan usaha sendiri dalam berkultivasi, kalian bisa terus maju sampai akhir zaman. Tapi, jika kalian mengandalkan pahala, begitu pahala itu habis, maka kultivator yang bergantung padanya tidak akan pernah maju 1 inci pun. Apa kalian semua mengerti? Semua murid serempak menganggukkan kepala tanda mengerti, kecuali Chang Seng. Dia merasa pandangan tetua pembelajaran ini terlalu sempit. Chang Seng menggerutu di dalam hati. Katanya pahala itu terbatas, mana aku percaya. Aku bahkan bisa dapat pahala cuma dengan membantai monster di ilusi istana bulan. Selama otakku masih bisa berpikir, pasti selalu ada jalan keluar. Tetua pembelajaran belum selesai berbicara. Dia membeberkan fakta terakhir yang paling fatal. Menggunakan pahala untuk menembus batas kultivasi juga membawa satu dampak buruk yang sangat besar. Kekuatan tempur kalian akan menjadi jauh lebih lemah dibandingkan dengan kultivator lain di tingkat yang sama. Ambil saja contoh pemimpin puncak Yao Guang, gurumu itu. Sejak dia menembus tingkat inti emas, dia mulai menggunakan pahala untuk berkultivasi. Sejak saat itu, dia selalu menjadi kultivator paling lemah di tingkatannya. 8 murid yang diajar sebelumnya juga mengikuti jejaknya. Begitu mereka menghadapi bahaya di luar sana, mereka langsung mati tanpa sisa. Suara tetua pembelajaran kembali bergema menyimpulkan penjelasannya. Dia berkata dengan tegas, jadi, sampai hari ini, puncak Yao Guang tidak memiliki penerus yang memadai. Kalian semua harus menjadikan ini sebagai pelajaran. Jangan sampai kalian ikut salah jalan. Para murid di ruangan itu serempak mengiyakan nasihat tersebut. Namun, alis Chang Seng malah berkerut tajam. Bukan karena dia terkejut dengan cerita panjang lebar tetua pembelajaran, melainkan karena hidungnya tiba-tiba mencium aroma parfum khas milik Chang Si. Meskipun Chang Si tidak menampakkan wujudnya di aula pembelajaran, Chang Seng bisa menjamin 100% kalau gurunya itu pasti sedang berada di sekitar sini memantau kelas. Karena Chang Si ada di tempat ini, tentu saja Chang Seng merasa dia tidak boleh setuju dengan ucapan tetua pembelajaran. Dia harus membela harga diri Chang Si. Bagaimanapun juga, dia adalah satu-satunya murid di puncak Yao Guang. Calon pasangan kultivasi Chang Si di masa depan, sekaligus satu-satunya kandidat menantu Peri Linglong. Penampilannya hari ini pasti dilihat langsung oleh Chang Si dan berpotensi sampai ke telinga Peri Linglong. Jadi, dia sama sekali tidak boleh menusuk gurunya itu dari belakang. Memikirkan hal tersebut, Chang Seng menarik nafas dalam-dalam lalu berinisiatif berdiri dari tempat duduknya. Dia menatap lurus lalu berkata dengan suara berat. Mengenai ucapan tetua barusan, saya rasa saya tidak bisa setuju. Karena saya sudah masuk menjadi murid puncak Yao Guang, saya sama sekali tidak bisa diam saja membiarkan orang lain menghina guru saya. Tetua pembelajaran hanya tersenyum meremehkan lalu membalas santai. Menyampaikan sebuah fakta itu bukanlah hinaan. Chang Seng tidak mundur selangkah pun dan kembali angkat bicara dengan suara yang jauh lebih lantang. Dia membantah. Guru saya tahun ini baru berumur 35 tahun, sementara para pemimpin puncak lainnya rata-rata sudah berusia di atas 100 tahun.
Di usianya yang baru menginjak 30 tahun itu, guru saya sudah berhasil menduduki posisi sebagai salah satu dari 8 pemimpin puncak di sekte abadi terkuat saat ini. Dia duduk sejajar dengan para tokoh hebat yang namanya sudah terkenal selama ratusan tahun. Fakta ini jelas membuktikan kalau guru saya adalah jenius nomor satu di kuil Suandu atau bahkan jenius nomor satu di era ini. Jadi, dari mana datangnya aib yang Anda bicarakan itu? Melihat reaksi pembelaan yang begitu keras tersebut, di dalam Istana Bulan, Changxi menatap wujud adik seperguruannya itu dan perlahan merasa semakin bahagia. Melalui transmisi suara, dia berbicara langsung di benak Chang Seng. Bagus sekali. Meskipun aku sebenarnya tidak peduli dengan pandangan orang-orang biasa ini, tapi melihat kamu mau angkat bicara untuk membelaku, aku tetap merasa sangat senang. Tapi ingat, kamu dan aku ini adalah penguasa alam dewa. Kita tidak boleh membuang-buang energi untuk berdebat dengan manusia fana. Kedepannya, jangan buang waktumu untuk melakukan hal seperti ini lagi. Mendengar suara Changxi bergema di kepalanya, Chang Seng langsung merespons dengan ekspresi wajah yang dibuat seserius mungkin. Dia membalas, "Kakak seperguruan, kamu adalah sosok hebat yang sudah mencapai pencerahan sejak zaman kuno. Wajar kalau kamu tidak peduli dengan pandangan manusia fana. Tapi aku ini baru sebentar berkultivasi. Aku masih belum bisa bersikap tenang dan seimbang sepertimu. Kalau sampai ada lagi orang yang berani tidak sopan padamu, aku pasti akan tetap membelamu. Kalau mereka menghinaku, aku masih bisa terima. Tapi kalau menghinamu, itu sama sekali tidak bisa dimaafkan." Changxi membalas dengan nada santai sambil mengibaskan tangannya. "Kamu ini tidak perlu, sungguh tidak perlu." Namun Chang Seng sama sekali tidak bergeming dan mempertahankan sikap teguhnya. Pria yang berpengalaman pasti paham hukum alam ini. Saat seorang wanita bilang tidak perlu, seorang pria harus pintar-pintar membaca situasi. Kalau kamu menganggap kata tidak itu adalah larangan mutlak, maka habislah riwayatmu. Chang Seng jelas sangat menguasai seni ini. Melihat adik seperguruannya itu sangat keras kepala membelanya, Changxi akhirnya menyerah untuk membujuknya dan beralih topik. Dia berkata pelan, "Terserah kamu saja, tapi melihat sikapmu, Raja Sejati sepertinya kamu sangat setuju dengan metode kultivasiku." Chang Seng mengangguk mantap dan menjawab, "Tentu saja." Dia sangat setuju. Dan itu bukan semata-mata karena latar belakang atau backingan Changxi. Chang Seng benar-benar berpikir kalau pencapaian Changxi di usianya yang sekarang adalah sebuah keajaiban yang luar biasa. Dia lalu menjelaskan pola pikirnya. Jangankan membahas soal identitas dan asal-usulmu yang pada dasarnya memang tidak perlu pusing memikirkan fondasi kultivasi. Dari segi metode latihannya sendiri, aku tidak pernah menganggapnya salah. Menurutku, masalah dari metode kultivasimu itu bukan terletak pada fondasi yang tidak stabil, tapi lebih karena mayoritas orang memang tidak punya cara untuk meningkatkan level mereka dengan cepat. Secara logika, selama seseorang bisa terus-menerus naik tingkat tanpa henti dengan kecepatan penuh, dia akan selalu berada di posisi yang mutlak tidak terkalahkan. Chang Seng tertawa puas mendengar jawaban itu. Dia berseru, "Bagus sekali. Semua ilmu abadi di dunia ini tidak akan bisa dikalahkan jika kita bergerak cukup cepat. Selama aku berkultivasi secepat kilat, semua omong kosong soal fondasi rapuh atau menjadi yang paling lemah di tingkat yang sama, itu hanyalah angin lalu. Mereka yang merasa menjadi terlalu lemah karena menggunakan pahala, itu dasarnya memang sampah yang tidak punya kemampuan untuk terus naik tingkat. 8 murid yang kuangkat sebelumnya juga tidak ada yang memahami niat baikku ini. Hanya kamu, Raja Sejati, yang pantas duduk berdiskusi denganku dan benar-benar memahami ambisi serta bakatku. Raja Sejati, silahkan duduk di kursi kehormatan." Meskipun Chang Seng tahu gurunya ini mengidap gangguan halusinasi parah, dia benar-benar merasa kalau teori Changxi sama sekali tidak ada celahnya. Satu-satunya potensi masalah dari jalan pintas ini hanyalah fakta bahwa pahala sangat sulit didapatkan. Changxi juga tidak berniat menyembunyikan hal ini. Dia kembali berbicara. Inti dari kemajuan pesat sekte puncak Yao Guang kita hanya bergantung pada satu hal, yaitu pahala. Pahala dan terus mencari pahala. Tapi berbeda dengan pemikiran sempit tetua pembelajaran, aku justru menganggap pahala itu sangat mudah untuk dikumpulkan.
Dalam sekejap, aura Changxi berubah drastis dari seorang penderita halusinasi akut menjadi sosok dewi bijak yang peduli pada nasib rakyat kecil. Dia berkata dengan nada sendu, "Raja sejati, kamu mungkin belum mengerti. Di dunia ini ada terlalu banyak ketidakadilan. Ada gunungan pahala yang menunggu kita jika kita mau turun tangan ke dunia fana. Selama kita benar-benar bisa menuntaskan ketidakadilan tersebut, saat kembali nanti kita pasti sudah bergelimang pahala. Tapi sayangnya, hanya aku yang berani melakukan hal ini. Orang-orang lain lebih memilih membohongi diri mereka sendiri, menutup mata, dan sibuk memuja-muji perdamaian palsu daripada harus bertindak sebagai pahlawan dan memungut pahala yang bertebaran di luar sana." Changsheng mengerjap-ngerjapkan matanya, mulai memproses kenyataan di balik ucapan heroik itu. Dia langsung paham. Di dunia ini ada terlalu banyak kekuatan besar atau monster kuat yang pantang untuk disentuh. Dan tidak ada satupun orang yang berani mengusik mereka. Tapi Changxi beda. Dia punya tokoh nomor satu di era ini sebagai backingan pelindungnya. Ditambah lagi, mentalnya memang tidak waras. Tentu saja di matanya, semua orang di dunia ini hanyalah sampah yang bisa diinjak. Makanya Changxi berani menerjang ke depan tanpa rasa takut, mencari gara-gara, lalu bisa tetap hidup santai karena dilindungi penuh oleh Peri Linglong. Sebenarnya di luar sana belum tentu ada kultivator pemberani, tapi mereka sayangnya tidak punya backingan sekelas tokoh terkuat di era ini, dan otak mereka juga masih terlalu waras untuk cari mati. Dan ya, begitulah kira-kira kebenaran di balik pencarian pahala ekstrim ala Changxi. Setelah berhasil menyusun kesimpulan itu di kepalanya, Changsheng sama sekali tidak merasa kecewa. Dia justru merasa kalau jalan hidup Changxi ini juga bisa dia tiru. Toh, meskipun tokoh terkuat di era ini bukan ibu kandungnya, wanita itu tetap bisa dijadikan ibu mertua atau backingan utamanya. Changsheng lalu ikut-ikutan menghela nafas panjang dan memasang wajah prihatin terhadap nasib umat manusia. Dia membalas, "Kakak seperguruan, aku mengerti. Bagaimanapun juga, aku ini adalah Kaisar Agung Changsheng dari Kutub Selatan. Aku sudah menyaksikan sendiri jatuh bangunnya dinasti yang tak terhitung jumlahnya di alam dewa. Tentu saja, aku sangat paham apa maksudmu. Saat sebuah negara makmur, rakyat jelata tetap hidup menderita. Saat negara itu hancur, rakyat juga tetap menderita." Changsheng tampak sangat terkesan. Dia memuji, "Raja sejati memang pantas menyandang gelar Raja Sejati. Di bawah hamparan langit kuno ini, hanya kamu dan aku yang memiliki tingkat pemahaman sedalam ini." Changsheng tersenyum rendah lalu menjawab, "Kakak seperguruan terlalu memujiku." Changxi menggeleng pelan dan menegaskan, "Aku sama sekali tidak berlebihan. Beberapa hal di dunia ini memang hanya berguna jika dibicarakan denganmu. 8 muridku sebelumnya punya pemahaman yang terlalu dangkal tentang seluk-beluk dunia fana. Hanya kamu yang mengerti jalan pikiranku, dan hanya aku yang bisa memahami posisimu. Raja sejati, untung saja ada kamu di sini." Mendengar pujian beruntun itu, Changsheng merasa kalau pencapaian jalur numpang paha emas miliknya diam-diam bertambah 1%. Changxi kemudian memberikan instruksi terakhirnya. Dia berkata, "Karena kamu sudah mengerti semuanya, Raja Sejati, sepertinya aku tidak perlu banyak berpesan lagi. Tapi kalau bicara soal pahala, di dalam area kuil Xuandu ini kamu tidak akan bisa mengumpulkan terlalu banyak. Mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi datang ke telas aula pembelajaran. Aku akan membimbingmu selama 3 hari ke depan. Setelah itu, kamu bisa langsung turun gunung untuk memanen pahalamu." Changsheng langsung menyela dengan raut penasaran. "Kakak seperguruan, bukannya di dalam ilusi puncak Yao Guang kita juga bisa menambang pahala?" Changxi tersenyum menanggapi lalu menjawab ringan, "Bisa saja, tapi perolehannya tidak akan secepat kalau kamu turun langsung ke dunia nyata. Percayalah padaku, adik seperguruan." Changxi melanjutkan penjelasannya. "Sebenarnya itu bukan sekadar ilusi, melainkan dunia yang benar-benar ada. Aku ini adalah penguasa bintang bulan. Sekali aku gugur, seluruh dunia yang pernah aku tekan akan menghadapi bencana kiamat. Menyelamatkan dunia dari kiamat, dari situlah kita bisa mendapatkan pahala." Belum sempat Changsheng memberikan reaksi, Changxi langsung tertawa terbahak-bahak dan kembali bersuara,
Aku cuma bercanda. Adik seperguruan, kamu tidak mungkin benar-benar percaya kan? Chang Seng sama sekali tidak ingin berbicara, karena dia sebenarnya sudah sedikit percaya. Jika sebuah ilusi bisa digunakan untuk berlatih kultivasi sekaligus mengumpulkan pahala, lalu apa bedanya ilusi itu dengan dunia nyata? Dilihat dari ucapan tetua pembelajaran dan orang-orang lainnya di sekte ini, mengumpulkan pahala adalah hal yang sangat sulit bagi mereka. Jadi, pasti tidak ada metode mengumpulkan pahala dari dalam ilusi seperti ini di luar sana. Berdasarkan hal itu, ini sangat mungkin adalah rahasia pribadi milik Changxi. Hanya saja, dengan kondisi mental Changxi yang seperti itu, bisa jadi dia sendiri bahkan tidak menyadari betapa berharganya rahasia ini. Chang Seng menekan semua pertanyaan itu di dalam hatinya dan kembali bertanya, "Kakak seperguruan, apa aku akan turun gunung semudah ini?" Changxi mengangguk seolah itu adalah hal yang paling wajar. Dia menjawab santai, "Tentu saja, kamu dan aku ini adalah tokoh hebat dari alam dewa. Semua bimbingan dan pelajaran di dalam kuil Xuandu ini sebenarnya tidak ada artinya bagi kita. Bergegas turun tangan menegakkan keadilan dan mengumpulkan pahala adalah jalan yang paling benar." Chang Seng benar-benar kehabisan kata-kata. Sekarang dia akhirnya tahu bagaimana 8 kakak seperguruan yang terdahulu bisa mati mengenaskan. Cara Changxi mengajar murid hanya berfokus pada 2 hal, dilepas begitu saja dan disuruh cari mati. Selain dirinya yang merupakan reinkarnasi Kaisar Agung Chang Seng dari Kutub Selatan, orang biasa sudah pasti tidak akan kuat bertahan menerima ajaran sesat ini. Changxi adalah tipe orang yang langsung bertindak. Saat dia bilang akan membimbing Chang Seng berlatih selama 3 hari, dia benar-benar langsung memulainya saat itu juga, dengan efisiensi yang sangat tinggi. Raja sejati, tingkat pembangunan pondasi tahapan awal milikmu masih belum stabil, tapi tidak apa-apa. Asalkan kamu langsung naik ke pembangunan pondasi tahapan menengah, masalah fondasi di tahapan awal itu sama sekali tidak penting. Sudut bibir Chang Seng sedikit berkedut mendengarnya. Dia membalas pasrah. "Kakak seperguruan, ucapanmu benar-benar masuk akal." Chang Seng membatin kalau 8 kakak seperguruan dulu mati dengan cara yang sama sekali tidak sia-sia, alias murni karena kebodohan metode ini. Changxi mengibaskan tangannya tak acuh dan membalas, "Kultivasi asli kita berdua itu ada di tingkat Daluo. Latihan di dalam ilusi dunia fana ini sekadar formalitas saja. Masa kita harus benar-benar mengulanginya dari awal lagi? Ayo Raja Sejati, aku akan membantumu berlatih." Chang Seng pun dengan cepat menyaksikan langsung bagaimana cara Changxi berlatih. Wanita itu langsung mengeluarkan sekantong batu spiritual, dan semuanya adalah batu berkualitas tingkat tinggi. Di bawah tatapan Chang Seng, Changxi langsung menghancurkan semua batu spiritual tingkat tinggi itu menjadi serbuk. Energi dari serbuk itu seketika menyelimuti seluruh tubuh Chang Seng. Changxi lalu menjelaskan, "Kamu adalah peringkat pertama dalam ujian murid pelataran dalam kali ini. Jatah bulananmu adalah 10 batu spiritual tingkat tinggi. Tapi di puncak Yaoguang ini sekarang hanya ada kita berdua. Seluruh energi spiritual di ilusi Yaoguang ini bisa kamu gunakan sesukamu. Tempat dan energi spiritual untuk menembus batasan sudah tersedia. Sisanya tinggal mengandalkan pahala." Wanita itu melanjutkan dengan nada tegas, "Adik seperguruan, pahala yang kamu kumpulkan sebelumnya belum habis kan? Gunakan saja semuanya. Barang seperti pahala ini kalau yang lama tidak dibuang, yang baru tidak akan datang. Tidak perlu disembunyikan atau dihemat. Gunakan kecepatan kultivasimu yang luar biasa ini untuk mengejutkan orang-orang biasa yang bodoh di kuil Xuandu." Untuk menghadapi orang dengan gangguan jiwa seperti Chang Seng, dia harus terus membuat wanita itu percaya bahwa dia benar-benar reinkarnasi Kaisar Agung Chang Seng dari Kutub Selatan. Chang Seng membulatkan tekad dan bergumam pelan, "Pahala, bantu aku menembus batasan ini." Dia pun melepaskan kendalinya atas aura pahala di dalam tubuhnya. Namun, saat aura pahala itu kehilangan kendali, sebuah hal yang sama sekali tidak terduga oleh Chang Seng tiba-tiba terjadi. Aura pembunuh berdarah miliknya ikut kehilangan kendali dalam sekejap. Kemudian, fenomena lautan darah langsung menyapu dan berguling-guling menelan seluruh istana bulan. Chang Seng seketika terbengong-bengong melihatnya. Dia mengumpat panik dalam hati. "Sialan, bagaimana caraku menjelaskan semua ini?"
Sebelumnya, Bing Ziping langsung dibunuh oleh Changxi hanya karena dia mengumpulkan sedikit aura pembunuh berdarah. Sementara, kondisi Chang Sheng sekarang ini bukan lagi sekedar aura pembunuh berdarah biasa. Auranya langsung berkumpul membentuk sebuah sungai darah yang menyapu area itu. Chang Sheng sama sekali tidak pernah menyangka kalau dia akan membongkar identitasnya sebagai mata-mata sekte iblis di saat-saat krusial seperti ini. Sorot mata Changxi sepertinya hanya memancarkan kebingungan melihat fenomena sungai darah yang berguling-guling itu. Changxi memang merasa sedikit bingung pada awalnya. Aura pembunuh berdarah yang berkumpul menjadi sungai menandakan bahwa adik seperguruannya ini setidaknya sudah mencabut puluhan ribu nyawa dengan tangannya sendiri. Tapi Changxi langsung merangkai kesimpulan di kepalanya. Oh, benar juga. Bagaimanapun juga, adik seperguruan adalah Kaisar Agung Chang Sheng dari Kutub Selatan. Dia menguasai kehidupan dan kematian, pertumbuhan dan kehancuran, serta memberikan penghargaan atas kebaikan dan hukuman atas kejahatan. Dia menebas siluman dan membasmi iblis, memerintah petir, dan pastinya memiliki roh penasaran yang tak terhitung di bawah kekuasaannya. Ini sangat masuk akal. Logika tertutup milik Changxi itu sukses meyakinkan dirinya sendiri sepenuhnya. Dia kemudian berkata dengan tenang, "Adik seperguruan, kamu tidak perlu panik. Kamu adalah Kaisar Agung Chang Sheng. Wajar saja kalau kamu terlahir dengan menanggung karma pembunuhan berdarah yang tak ada habisnya. Ini adalah fenomena yang sangat normal." Mendengar itu, hati Chang Sheng bersorak kegirangan. Dia langsung membalas untuk mengamankan posisinya. "Kakak seperguruan, matamu benar-benar tajam dan bisa melihat segala sesuatunya dengan jelas. Kalau fenomena ini dilihat oleh orang lain di kuil Xuandu, mereka pasti sudah salah paham dan mengira aku adalah mata-mata sekte iblis." Changxi tersenyum dan menjawab, "Adik seperguruan pintar sekali bercanda, tapi orang-orang biasa yang bodoh itu memang kurang wawasan. Mereka memang sangat mungkin untuk salah paham. Sudahlah, jangan bicarakan mereka lagi. Adik seperguruan cepat manfaatkan waktu untuk menembus batasan." Melihat Changxi berhasil menekan fenomena sungai darahnya agar tidak bocor dari Istana Bulan, dan mengingat wanita itu sudah berhasil meyakinkan dirinya sendiri dengan sempurna, Chang Sheng akhirnya bisa bernafas lega. Dia mulai fokus untuk menembus batasan kultivasinya. Kemudian, dia menyadari satu hal. Menggunakan pahala untuk menaikkan tingkat kultivasi benar-benar sebuah senjata pamungkas yang tidak tertandingi. Pada detik berikutnya, dia sudah berhasil menembus tingkat pembangunan pondasi tahapan menengah. Fenomena sungai darah beserta aura pahalanya juga akhirnya berhasil dia kendalikan kembali. Hal ini membuat Chang Sheng menghela nafas lega yang sangat panjang. Sementara itu, Changxi terlihat sangat tenang. Dia mengangguk wajar dan memuji. "Pernyataanku memang tidak salah. Adik seperguruan, kamu dan aku adalah sosok suci setingkat Daluo. Menembus batasan alam fana yang merepotkan ini sama mudahnya seperti makan dan minum. Karena kamu sudah mencapai pembangunan pondasi tahapan menengah, istirahatlah sebentar. Nanti aku akan membantumu menembus tahapan akhir." Tubuh Chang Sheng mendadak kaku mendengarnya. Dia membalas ragu. "Kakak seperguruan, sepertinya pahalaku sudah tidak cukup lagi." Menggunakan pahala untuk menaikkan tingkat kultivasi memang sangat enak, tapi habisnya juga sangat cepat. Mendengar keluhan itu, Changxi berkata dengan nada sombong, "Aku ini adalah reinkarnasi penguasa bintang bulan, jadi wajar saja kalau kemampuanku jauh di atas rata-rata. Aku sudah berhasil menciptakan metode untuk mentransfer pahala. Semakin dekat hubungan kita, semakin banyak pula pahala yang bisa aku berikan padamu. Karena kamu sudah menganggapku sebagai kakak seperguruanmu, tentu saja aku juga harus membantumu berlatih." Di bawah tatapan Chang Sheng yang semula tampak terkejut, Changxi mulai menyalurkan pahala miliknya ke dalam tubuh pemuda itu. Namun, Chang Sheng sama sekali tidak berani bertindak gegabah. Menyadari apa yang sedang terjadi, di dalam hatinya yang tersisa saat ini hanyalah keputusasaan. Karena Changxi mencurahkan seluruh fokus dan tenaganya untuk menyalurkan pahala demi membantu Chang Sheng meningkatkan kultivasinya, dia sama sekali tidak sengaja menekan fenomena sungai darah milik pemuda itu. Alhasil, efek visual bawaan dari teknik iblis sialan milik sekte iblis surgawi itu kembali meledak dengan hebat. Ditambah lagi, karena kali ini tidak ada tekanan dari Changxi, Chang Sheng juga benar-benar kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri.
Istana Bulan tidak lagi mampu menutupi fenomena mengerikan yang terpancar dari tubuh pemuda itu. Sungai darah bergulung-gulung, lomongan roh penasaran terdengar menyayat hati, dan aura pembunuh membubung tinggi ke langit. Untuk pertama kalinya dalam 100 tahun, kuil Suandu yang merupakan pemimpin sekte aliran lurus tiba-tiba diselimuti oleh aura iblis yang sangat pekat. Artefak dewa nomor 1 milik kuil Suandu, Menara Pahala Suan Huang, bahkan sampai memancarkan cahaya keemasan. Tiba-tiba saja, para tetua tertinggi yang sedang mengasingkan diri langsung tersentak kabet dan serempak mengarahkan pandangan mereka ke arah Istana Bulan. Mereka saling bertukar suara keheranan melintasi lautan kesadaran. Itu fenomena sungai darah. Ada seseorang yang sedang berlatih ilmu iblis di dalam kuil Suandu. Tunggu dulu, sepertinya aura pembunuh berdarah itu berasal dari ilusi puncak Yaoguang. Apakah itu Changxi? Tidak mungkin. Di saat yang sama, Changsheng memang merasakan tingkat kultivasinya meroket tajam, tapi kulit kepalanya juga ikut terasa kesemutan menahan panik. Dia menjerit tertahan dalam hatinya. Bagaimana ini kalau identitasku sebagai mata-mata sekte iblis sampai terbongkar? Tolong, ini darurat sekali. Changxi menatap adik seperguruannya dengan raut wajah yang sedikit menyesal. Adik seperguruan, selamat kamu berhasil naik tingkat ke pembentukan fondasi tahap akhir. Sayangnya, memindahkan pahala kebajikan bakal membuang setengah dari totalnya. Kalau tidak, tingkat kultivasimu pasti sudah bisa didorong sampai ke tahap pembentukan inti. Pemuda itu berhati-hati dalam memilih kata sebelum membalas. Kakak seperguruan tidak perlu sungkan. Untuk selanjutnya, aku bisa berkultivasi sendiri. Tapi sekarang sepertinya ada sedikit masalah kecil. Jagoan kita itu lalu melanjutkan penjelasannya dengan tenang. Kakak, kamu juga tahu asal-usulku. Sepanjang perjalanan ini, sudah tak terhindarkan lagi aku harus melewati lautan darah dan tumpukan mayat. Lawan bicaranya menganggukkan kepala menyetujui. Itu sudah pasti. Perempuan itu mulai menjabarkan rentetan pemikirannya dengan penuh keyakinan. Perang penganugerahan dewa menyapu alam abadi. Para orang suci turun tangan secara langsung untuk mengadu kekuatan. Tak terhitung banyaknya tokoh hebat dari ras manusia, ras iblis, dan ras dukun yang ikut serta di dalamnya. Mereka bersaing memperebutkan 365 tahta dewa. Pemenang akhirnya adalah 360 dewa sejati serta 5 kaisar agung. Ia menatap sang adik seperguruan lekat-lekat, raut wajahnya kelewat serius. Dan kamu adalah salah satu dari 5 kaisar agung itu. Dalam malapetaka langit dan bumi yang begitu dahsyat, kamu terus membantai sepanjang jalan, membuat langit dan bumi segan. Kalau tidak ada lautan darah dan tumpukan mayat yang menyertaimu, justru itu yang aneh. Changsheng menghela napas panjang. Dalam hati, dia benar-benar sadar kalau mengobrol dengan orang yang punya gangguan jiwa itu sebenarnya lumayan asyik. Sudut pandang wanita di depannya ini terlalu utuh, logikanya sama sekali tidak ada celah. Dia sampai membatin, andai saja pemimpin kuil dan tokoh-tokoh hebat lainnya juga punya jalan pikiran ngaco seperti kakak seperguruannya ini, pasti urusannya bakal gampang. Sayangnya, mereka semua terlalu normal. Pemuda itu memasang wajah pasrah. Kakak seperguruan, kamu tahu asal-usulku, jadi wajar kalau kamu percaya padaku. Tapi orang-orang lain di gerbang Shiwando, ini pada akhirnya cuma orang biasa yang tidak bisa menembus ilusi. Mereka belum tentu bisa memahami latar belakang dan asal-usulku yang sebenarnya. Changxi tertawa lepas mendengar kekhawatiran itu. Itu tidak mungkin, kamu terlalu banyak berpikir. Posisimu di gerbang Shiwando ini sudah pasti terjamin sebagai orang baik. Bahkan orang idiot sekalipun tidak akan mengira kalau kamu adalah mata-mata sekte iblis surgawi. Pikiran sang adik seperguruan tergerak. Dia tiba-tiba tersadar akan sesuatu. Benar juga, dirinya kan sudah melaporkan anak haram pemimpin sekte iblis surgawi. Pemuda itu bisa sedikit bernafas lega, meski tidak sepenuhnya bersantai. Walaupun ada zipping sebagai bukti kesetiaannya, aura darah dan anomali yang ia timbulkan sepertinya tidak akan mudah ditutupi begitu saja. Belum sempat otaknya memikirkan alasan untuk mengelak, sayup-sayup keributan dan suara pemimpin kuil sudah terdengar dari luar. Changxi segera menenangkan rekannya itu dengan santai. Jangan khawatir, ada aku di sini. Changsheng mulai memantapkan hatinya.
Apa yang kakak katakan itu benar. Baginya sekarang, kalau memang rejeki tidak akan kemana, dan kalau memang bencana, ya tidak akan bisa dihindari. Pemimpin kuil melangkah masuk ke dalam istana bulan dengan membawa sekelompok orang di belakangnya. Pandangan semua orang seketika tertuju tajam pada Chang Seng. Orang-orang itu mulai berbisik-bisik, mengomentari tingkat pembentukan fondasi tahap akhir yang baru dicapai si pemuda. Seseorang berbisik sinis ke arah temannya. Lihat, dia pasti sudah disesatkan oleh kakak seperguruannya ke jalan yang salah. Orang lain di sebelahnya ikut menimpali. Pasir darah yang masuk ke tubuhnya dan aura darah yang menyelimuti gulungan jalan dewa sungai darah itu buktinya. Aura pasir darah yang muncul tadi benar-benar berasal dari anak ini. Pemimpin kuil menatap lekat-lekat ke arah pemuda tersebut dan berbicara dengan nada pelan namun menekan. Jelaskan, ada apa dengan aura darah tadi? Chang Si menyela pertanyaan itu dengan nada tidak sabar dan tatapan malas. Adik seperguruanku ini cuma membunuh agak banyak orang, memangnya ada masalah? Aku menyadari bahwa dia adalah reinkarnasi dari Kaisar Agung Chang Seng dari Kutub Selatan. Makanya, aku mewakili guru untuk menerimanya sebagai murid dan menganggapnya sejajar denganku. Sekarang, aku sekalian saja memberitahu kalian semua. Dalam hati, Chang Seng diam-diam mengacungkan jempol untuk perempuan di sebelahnya itu. Dia sangat yakin bahwa kakak seperguruannya bisa bertahan hidup sampai sekarang bukan karena berlindung di balik reputasi Peri Linglong, melainkan murni karena kekuatannya sendiri yang gila. Seseorang dari kerumunan mencibir, mengkomentari gelar dewa tersebut seolah menganggapnya sebagai bualan orang sinting. Benar-benar, pepatah atasan tidak benar, bawahan ikut melenceng. Tadinya aku cukup menaruh harapan pada anak ini. Siapa yang tahu dia benar-benar gila atau cuma pura-pura gila? Menurutku, dia pasti mata-mata yang dikirim oleh sekte iblis surgawi. Pimpinan kuil mengabaikan ucapan Chang Si dan langsung menuntut jawaban dari sang tertuduh. Chang Seng, apa kamu punya penjelasan untuk ini? Chang Seng memberi hormat kepada pimpinannya dengan serius. Ia lalu melontarkan kalimat santai yang cukup membuat jantungan siapa saja yang mendengarnya. Pemimpin kuil, aku menyarankan agar orang yang barusan bilang aku mata-mata sekte iblis surgawi itu diseret keluar dan dipenggal saja. Semua orang di sana, termasuk sang pimpinan, seketika menarik napas terkejut. Tetua Bai menjadi orang yang paling murka mendengar usulan barusan. Bocah, coba kamu ulangi sekali lagi. Tanpa rasa takut sedikit pun, pemuda itu mengabulkan permintaan tersebut dengan senang hati. Aku menyarankan agar si penyebar fitnah ini diseret keluar dan dilenyapkan. Membiarkan dia tetap di sini cuma akan menurunkan standar rata-rata kecerdasan gerbang Xuando. Orang paling bodoh sekalipun tahu kalau aku sama sekali bukan mata-mata sekte iblis surgawi. Kemarahan Tetua Bai semakin meluap-luap hingga wajahnya memerah. Bocah, apa kamu tahu siapa aku? Chang Seng sejujurnya tidak tahu, tapi dia sudah mengingat wajah tetua ini dengan baik. Mengingat kecepatan kultivasinya yang luar biasa belakangan ini, sepertinya tidak butuh waktu lama baginya untuk menyingkirkan orang ini di masa depan. Ia memasang wajah datar dan menjawab dengan enteng. Cuma arogan yang levelnya ada di bawah tanah. Semua orang di ruangan itu kembali menarik napas kaget, tak percaya dengan kelancangan yang baru saja mereka dengar. Pemimpin kuil sampai tidak tahan lagi dan harus memperingatkannya keras-keras. Jaga bicaramu, ini adalah Tetua Bai. Sang pimpinan sengaja menekan nada Bai untuk menegaskan identitas penting orang tua itu. Sayangnya, teguran itu sama sekali tidak dihiraukan. Mau dia tetua Bai atau tetua hitam yang namanya orang bodoh, ya tetap orang bodoh. Tetua Bai tertawa saking marahnya, urat di lehernya sampai tercetak jelas. Bagus sekali bocah, akan kubuat kamu tahu betapa hebatnya aku. Namun, sebelum ucapan tetua itu selesai, Chang Si sudah bergerak lebih dulu. Seberkas cahaya bulan berkelebat dengan sangat cepat membelah udara. Tiba-tiba saja, suara tebasan terdengar, dan kepala Tetua Bai sudah menggelinding, lalu berhenti tepat di bawah kaki sang adik seperguruan. Nada suara perempuan pembunuh itu terdengar semakin tidak sabar, seolah baru saja membuang sampah. Sudah cukup main-mainnya. Adik seperguruanku ini adalah salah satu dari 6 penguasa surga. Memangnya apa status kalian sampai berani menginterogasinya? Enyah kalian semua dari sini.
Chang Seng tertegun melihat kejadian brutal di depan matanya. Inikah yang dinamakan kekuatan dari backingan yang sesungguhnya? Gila, dia benar-benar menyukainya. Di sela keterkejutannya, ia dengan tajam menyadari ada sebersit senyum di mata pemimpin kuil, dan pimpinan itu sama sekali tidak berusaha menyembunyikannya. Bahkan, separuh dari orang-orang yang hadir di sana tampak diam-diam menikmati penderitaan tetua malang yang baru saja kehilangan kepalanya tersebut. Situasi canggung ini membuat pemuda itu dengan cepat menyimpulkan satu hal. Gerbang Suandou nyatanya tidak sedamai kelihatannya. Konflik internal di dalam sekte aliran lurus nomor 1 ini ternyata sangat dalam dan busuk. Siapapun yang mati di sini, kemungkinan besar akan mati sia-sia tanpa ada yang benar-benar membela. Sesuai dengan dugaan, pemimpin kuil hanya menggelengkan kepala dan menghela napas seolah pasrah. Changxi, tindakanmu ini membuat posisiku jadi serba salah. Walaupun kondisimu spesial dan Peri Linglong sudah memberimu kekebalan hukum untuk membunuh, tapi yang baru saja kamu bunuh itu adalah Tetua Bai. Kening perempuan itu semakin berkerut tajam, tatapannya menantang sang pimpinan. Memangnya kenapa kalau aku membunuh orang bermarga Bai? Tidak ada satupun orang dari keluarga Bai yang bersih. Pemimpin kuil, kamu juga tidak usah pura-pura. Kalau mau tertawa ya tertawa saja. Aku membunuh orang ini dan kamulah yang paling senang melihatnya. Senyum di wajah sang pimpinan terlihat sedikit kaku karena kedoknya dibongkar begitu saja. Kenapa kamu membeberkan kenyataan seperti itu? Jaga bicaramu, Changxi. Perempuan itu mendengus tak acuh. Pedangnya masih memancarkan aura dingin. Mereka semua memang pantas mati. Apa yang perlu diselidiki? Ini cuma masalah perebutan kekuasaan saja. Dari silsilah Yao Guan, sekarang cuma tersisa kita berdua. Siapapun yang berani menyentuh adik seperguruanku, akan kubantai seluruh keluarganya. Pemimpin kuil kembali mendesah pelan. Raut wajahnya berusaha terlihat berwibawa. Changxi, bagaimanapun, kita tetap harus menjalankan prosedurnya. Keluarga Bai pasti akan pergi ke aula kedisiplinan untuk menuntutmu atas tuduhan pembunuhan tanpa alasan. Untuk sementara waktu ini, kamu jangan pergi keluar dulu. Kamu dihukum kurungan di Istana Bulan. Pria tua itu kemudian membalikan badan dan berlalu pergi bersama rombongannya. Sepeninggal mereka, Changxi menoleh santai, seolah bisa menebak isi kepala rekan satu silsilahnya yang sedang kebingungan. Adik seperguruan, apa kamu penasaran dengan sikap pemimpin kuil kepadaku? Chang Seng mengangguk jujur, sama sekali tidak menutupi rasa penasarannya. Tentu saja, kakak. Perempuan itu tersenyum kecil, lalu membeberkan rahasia di balik layar. Pemimpin kuil itu rubah licik tua yang jago bersandiwara layaknya aktor sungguhan. Tapi dia sama sekali tidak punya niat buruk terhadap kita. Dia tidak curiga sama sekali. Sejak awal, pemimpin kuil kesini memang cuma sekedar untuk formalitas belaka. Orang yang benar-benar punya niat buruk kepadamu itu justru orang yang bermarga Bai. Alis jagoan kita itu sedikit terangkat ke atas. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Kenapa dia harus bertindak sejauh ini? Kakak seperguruannya balas menatap dengan sedikit heran. Kamu tidak kenal Guanlin? Pemuda itu menggeleng polos karena ini memang pertama kalinya ia mendengar nama tersebut. Guanlin itu siapa? Changxi menghela napas ringan, nadanya terdengar meremehkan. Dia cuma anak manja yang tidak berguna dari keluarga Bai. Kamu tiba-tiba muncul dan merebut posisi pertamanya, otomatis kamu juga merampas pusat perhatian dan seluruh sumber dayanya. Chang Seng akhirnya mengerti akar permasalahannya. Pantas saja ada yang kebakaran jenggot. Ternyata begitu. Bagaimanapun, hadiah untuk juara pertama dan kedua itu perbedaannya seperti bumi dan langit. Sepertinya tanpa sengaja aku sudah menghalangi jalan keluarga Bai. Tapi kakak seperguruan, apa keluarga Bai ini sangat hebat? Perempuan berwajah dingin itu mendengus remeh. Tidak perlu dibahas. Mereka itu cuma mengandalkan pengaruh ibuku saja. Kekuatan asli mereka masih jauh di bawah keluargaku. Mendengar itu, Chang Seng masih sedikit khawatir dengan kejadian pemenggalan kepala tadi. Kakak, apa kamu tidak akan dapat masalah karena sudah membunuh tetua Bai? Changxi menepis kekhawatiran itu seolah baru saja membuang sampah. Tidak akan. Kalau aku membunuh orang, pemimpin kuil sendiri yang akan mencarikan alasan kenapa orang itu pantas mati.
Selama kekuatan kita cukup besar, hukum langit pun cuma sekedar kertas buram. Apalagi ini cuma aturan dan pantangan gerbang Xuando. Di sini tidak ada yang namanya aliran lurus atau aliran sesat. Pada akhirnya, yang kuatlah yang berkuasa. Chang Seng mengangguk paham, menyerap baik-baik filosofi dunia kultivasi ini. Perkataan kakak benar sekali, aku jadi banyak belajar. Merasa adiknya mulai paham, Chang Si menambahkan satu informasi krusial lagi. Asal kamu tahu, saat pemimpin kuil hendak naik tahta dulu, keluarga Bai memberikan suara penolakan. Kalau saja ibuku tidak bertindak tegas dan langsung menunjuknya, pemimpin kuil gerbang Xuando saat ini mungkin adalah orang dari keluarga Bai. Jadi, kamu mengerti kan arti senyuman pemimpin kuil tadi? Senyuman perlahan ikut mengembang di wajah Chang Sheng. Gerbang Xuando adalah sekte abadi nomor 1 di dunia ini. Posisi pemimpin kuil di sini, kalau diibaratkan dengan kehidupan masa lalunya di bumi, itu setara dengan jabatan seorang presiden. Dan keluarga Bai justru berani memberikan suara penolakan kepada pimpinan itu dalam urusan yang sangat krusial. Dilihat dari sikap sang pimpinan hari ini, seandainya Chang Seng tertangkap basah melakukan percobaan pembunuhan pun, pria tua licik itu mungkin malah akan dengan senang hati membantunya menutupi mayatnya. Sementara itu, di tempat yang berbeda, pemimpin kuil yang baru saja kembali ke wilayahnya sendiri langsung tertawa terbahak-bahak. Ia meluapkan kegembiraannya tanpa beban. Kakak seperguruan, tolong dikendalikan sedikit tawamu itu. Kalau orang-orang keluarga Bai tahu kamu sesenang ini, pasti akan ada banyak masalah lagi yang berdatangan. Pemimpin kuil segera memutus tawanya. Raut wajahnya berubah dingin dalam sekejap. Memangnya keluarga Bai itu siapa? Kalau bukan karena memandang wajah Peri Linglong, aku pasti sudah memusnahkan mereka dari dulu. Zhonghua hanya bisa menghela napas pasrah melihat watak keras atasannya. Tapi mau bagaimana lagi, keluarga Bai itu adalah keluarga suami Peri Linglong. Siapa yang berani menyentuh mereka? Anak bernama Guanlin itu adalah orang yang paling disayangi Peri Linglong, sekaligus pewaris yang paling didukung penuh oleh keluarga Bai. Dengan adanya anak itu, posisi Chang Seng akan sangat berbahaya. Pasti akan ada banyak orang yang berusaha menjilat Guanlin dengan cara memfitnah dan menjebak Chang Seng. Hari ini baru permulaannya saja. Mendengar kenyataan pahit tersebut, pemimpin kuil menengadah ke langit dan ikut menghela napas panjang. Di sisi lain, Chang Seng justru sedang bersiap-siap. Otaknya sudah mulai mengasah pisau rencana. Target utamanya kini sangat jelas, keluarga Bai dan Guanlin. Orang-orang di gerbang Xuando sebenarnya sama sekali tidak memahami siapa Chang Seng yang sesungguhnya. Di kehidupan sebelumnya di bumi, ia adalah pria mapan yang berhasil lolos ujian abdi negara dan sudah bekerja selama 2 tahun. Karena ia sangat pandai bergaul, ditambah parasnya yang tampan, ia bahkan hampir menjadi menantu wakil wali kota. Namun tiba-tiba saja, nasib membawanya bertransmigrasi ke dunia antah berantah ini. Berbekal kemampuan adaptasinya yang luar biasa, Chang Seng awalnya masih berusaha santai, mempertimbangkan apakah ia harus mencari janda kaya untuk dinikahi atau lebih baik ikut ujian kekaisaran saja. Namun takdir berkata lain, sekte iblis surgawi tiba-tiba datang menculiknya dan ia diseret ke markas mereka. Di sana, Chang Seng menghabiskan waktu hampir 1 tahun penuh untuk bertahan hidup, menghabisi semua musuhnya satu persatu dengan kejam, hingga akhirnya ia berhasil membangun pijakan yang kuat di dalam sekte aliran sesat tersebut. Sialnya, setelah bersusah payah, ia malah ditendang ke gerbang Xuando sebagai mata-mata. Kehidupan seolah selalu memberinya secercah harapan palsu. Tak lama setelah harapan itu muncul, semuanya selalu kembali hancur berantakan. Dihadapkan pada rentetan pelajaran hidup yang penuh darah dan air mata, Chang Seng menjelma menjadi orang yang sangat sulit merasa aman. Sambil melangkah, ia terus menyusun strategi, membatin dengan penuh perhitungan. Bahkan seandainya aku berniat melepaskan keluarga Bai, mereka pasti tidak akan melepaskanku begitu saja. Jalan hidup Guanlin itu jelas-jelas sudah diatur dengan rapi oleh keluarganya. Sementara aku cuma orang biasa tanpa latar belakang apa-apa yang tiba-tiba muncul menghalangi jalannya. Keluarga Bai pasti akan memikirkan segala cara untuk menyingkirkanku. Karena itulah Chang Seng sadar bahwa ia terpaksa harus mengambil langkah pertama. Ia harus menyerang lebih dulu.
Setelah dengan harus menolak bimbingan kultivasi lebih lanjut dari Changxi, pemuda itu melangkah keluar dari Istana Bulan. Baru beberapa langkah, ia melihat sekelompok orang berjalan lurus memblokir arahnya. Daoyan dan Hong Ye yang menyadari gelagat buruk itu dengan cepat menghampiri dan langsung berdiri merapat di sisinya. Hong Ye berbisik pelan dengan nada penuh peringatan. Changsheng, hati-hati sedikit. Orang yang memakai baju putih itu adalah Guanlin. Sepertinya dia datang ke sini untuk mencari masalah denganmu. Changsheng melirik sekilas ke arah pemuda berpakaian seputih salju yang terus berjalan mendekat. Ia merekam baik-baik postur dan wajah orang itu di dalam ingatannya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya sama sekali di luar dugaan. Kedatangan pemuda berbaju putih itu ternyata bukan untuk mengajak ribut, melainkan justru untuk meminta maaf. Guanlin membungkuk dalam-dalam di hadapannya, menunjukkan sikap yang terlihat sangat tulus dan sopan. Paman seperguruan kecil, baru saja terjadi sedikit kesalahpahaman di antara kita. Setelah mendengarnya, aku merasa sangat gelisah. Karena itu, aku sengaja datang ke sini untuk menyampaikan permintaan maaf kepadamu secara langsung. Melihat kerendahan hati palsu itu, alarm bahaya di kepala Changsheng langsung berdering keras. Anjing yang menggigit biasanya memang tidak pernah menggonggong. Ia menatap lekat pemuda itu sambil membatin dingin. Anjing di depanku ini harus segera dibunuh. Kalau tidak, di masa depan orang ini benar-benar bisa menjadi ancaman yang mematikan. Seolah sudah diatur, para pengikut Guanlin mulai angkat bicara satu persatu untuk membela tuan muda mereka. Mereka memuji setinggi langit bahwa tuan muda Bai benar-benar terlalu sungkan. Sejurus kemudian, nada bicara mereka berubah, mulai menyudutkan Changsheng secara terang-terangan. Salah satu cecunguk di barisan depan berseru keras. Changsheng, tuan muda Bai sudah merendahkan diri untuk meminta maaf. Kenapa kamu belum juga menerimanya? Pengikut lainnya ikut memanasi suasana. Tetua Bai sudah meninggal, tapi tuan muda Bai masih menyempatkan diri datang khusus untuk meminta maaf padamu. Tidakkah kamu punya hati nurani? Suara cibiran lain terdengar menyusul dari belakang. Orang-orang dari silsilah Yao Guang memang benar-benar arogan dan semena-mena. Belum sempat Changsheng memberikan reaksi, sebuah suara asing tiba-tiba bergema langsung di dalam kepalanya melalui telepati. Changsheng, karena kamu sudah berani menyinggung keluarga Bai kami, mulai sekarang hidupmu tidak akan tenang di gerbang Suando. Bahkan Changxi sekalipun tidak akan bisa melindungimu. Di saat yang bersamaan, pemuda berbaju putih di depannya itu mengangkat kepala dan menatap lurus ke arahnya. Sorot mata Guanlin setajam belati, seolah menyimpan dendam kesumat dan kebencian yang sangat mendalam. Changsheng hanya membalas tatapan itu dengan senyuman tipis. Baginya, pemuda arogan ini masih terlalu hijau. Akting memelasnya tadi sama sekali tidak natural, boro-boro bisa menjiwai peran. Dalam hati, jagoan kita ini tertawa meremehkan. Biar ku ajari kamu seperti apa kelasnya aktor pemenang piala Oscar yang sesungguhnya. Tepat di bawah tatapan mata Guanlin yang masih terbelalak tajam, sebuah drama dimulai. Changsheng tiba-tiba memuntahkan darah segar, wajahnya mendadak pucat pasi layaknya mayat. Tanpa aba-aba, tubuhnya langsung terpental jauh ke belakang dengan aura kehidupan yang merosot drastis, seolah sedang sekarat. Sambil memegangi dadanya yang terluka, pemuda licik itu berteriak keras dengan nada penuh amarah yang sengaja dilebih-lebihkan. Guanlin, beginikah caramu datang meminta maaf kepadaku? Tersangka utama kita seketika mematung. Guanlin kebingungan setengah mati melihat adegan absurd di depan mata. Daoyan langsung mengambil kesempatan itu untuk tertawa sinis. Katanya laki-laki sejati, tapi berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab. Gayamu memang sungguh munafik, Guanlin. Hong Ye tak mau ketinggalan melontarkan sindiran yang sama tajamnya. Di depan bertingkah manis, di belakang langsung menusuk. Sayang sekali kamu tidak turun gunung saja untuk jadi aktor sandiwara murah di luaran sana. Para pengikut Guanlin hanya bisa saling pandang dengan canggung. Menghadapi situasi kacau ini, lidah mereka seakan keluh. Sejujurnya, di dalam hati para kacung itu, mereka juga mulai curiga kalau serangan tak kasat mata tadi benar-benar ulah tuan muda mereka sendiri.
Kalaupun bukan Guanlin langsung yang merapalnya, pasti itu perbuatan pelindung Tao yang mengawalnya. Melihat lawannya terpojok, Hong Ye semakin memanaskan suasana dengan tuduhan telak. Kamu berani-beraninya menyuruh pelindung Tao untuk menyerang orang yang lebih lemah dari kegelapan. Tindakan licikmu ini jelas merusak aturan gerbang Xuanao. Apa kamu mau diseret ke aula kedisiplinan sekarang juga? Tuan muda keluarga Bai itu langsung meledak dalam amarah yang meluap-luap, sama sekali tak terima difitnah. Hong Ye, jangan bicara omong kosong. Pelindung Tao sama sekali dilarang keras naik ke atas gunung. Itu aturan mutlak sekte. Mana mungkin aku berani melanggar aturan sekeras itu? Gadis itu menatap rivalnya dengan raut wajah setengah percaya. Ia sebenarnya tahu betul kalau sekte ini memang sangat ketat melarang keberadaan pelindung Tao di area pegunungan. Di tengah ketegangan yang sedikit mereda itu, Dayoyan kembali memprovokasi dengan keras. Aturan sekte memang melarang keras tindakan menindas yang lemah. Tapi bagaimanapun, kamu kan putra bungsu Peri Linglong yang tersayang. Mana mungkin aturan gerbang Xuando bisa mengikat orang hebat sepertimu? Wajah Guanlin memerah padam, urat kemarahannya seolah siap putus. Kalian semua benar-benar tidak percaya padaku. Semua yang aku katakan ini adalah kebenaran. Pemuda dari faksi Yao Guang itu kembali tertawa mengejek. Mengenal wajah orang belum tentu mengenal hatinya. Kamu itu cuma orang munafik pencari simpati publik. Kesabaran pewaris keluarga Bai itu akhirnya benar-benar habis. Matanya membelalak tajam penuh niat membunuh. Doyan, kamu sungguh cari mati. Bukannya ciut, target gertakannya malah bersorak kegirangan dan melapor pada kerumunan. Semuanya lihat sendiri kan, dia baru saja mengancamku. Kalau besok terjadi apa-apa padaku, sudah pasti pelakunya adalah tuan muda ini. Guanlin menahan napas berat, matanya memerah sempurna. Tapi entah bagaimana, ia masih sanggup menekan amarah yang nyaris meledak itu di dalam dadanya. Diam-diam, Chang Seng yang masih rebahan pura-pura sekarat sedikit menaikkan penilaiannya. Pemuda itu masih sangat muda, tapi rupanya sudah punya kendali emosi yang lumayan di saat genting. Jelas, bocah ini punya potensi besar untuk jadi aktor manipulatif berbahaya di masa depan. Kesimpulannya cuma satu, orang ini benar-benar tidak boleh dibiarkan hidup. Melihat situasi yang makin tidak kondusif, salah satu pengikut keluarga Bai akhirnya angkat bicara mencari jalan tengah. Karena kita semua bersikeras dengan pendapat masing-masing, lebih baik kita bawa saja masalah ini ke aula kedisiplinan, biar tetua penegak hukum yang menilai semuanya. Mulut lemes Daoyan langsung menyambar tanpa rem. Cih, siapa yang tidak tahu seberapa kuat latar belakang kalian? Apa aula kedisiplinan bakal benar-benar berani bersikap adil? Hong Ye buru-buru menepuk lengan temannya itu sambil berbisik menegur. Hei, jaga bicaramu sedikit. Namun, pemuda yang ditegur itu hanya mencibir pelan, merasa kalau ucapannya adalah fakta lapangan. Enggan meladeni provokasi murahan itu lebih jauh, Guanlin langsung menoleh ke arah salah satu pengikutnya. Cepat turun dan panggil tetua penegak hukum kemari. Di sela-sela akting merintihnya, Chang Sheng diam-diam menyeka noda darah di sudut bibir dan mengirimkan telepati rahasia. Hong Ye, tetua penegak hukum itu sebenarnya orang faksi mana? Tanpa mengubah raut wajah paniknya sedikit pun, Hong Ye membalas lewat jalur yang sama. Dia murni orangnya pemimpin kuil, tapi tenang saja, reputasinya selama ini selalu menegakkan aturan dengan adil. Sudut bibir pemuda yang terkapar itu nyaris berkedut membentuk senyuman lega. Permusuhan antara pemimpin kuil dan keluarga Bai itu bagaikan air dan minyak, mustahil bisa didamaikan. Dengan kondisi ini, posisinya sebagai korban yang teraniaya sudah menang telak di atas kertas. Intrik busuk semacam ini adalah makanan sehari-harinya sewaktu bekerja sebagai birokrat abdi negara di kehidupan sebelumnya. Tak butuh waktu lama, target yang ditunggu akhirnya menampakkan diri. Melihat sang penengah tiba, Guanlin merasa di atas angin. Ia berinisiatif menangkupkan tangan memberi hormat, memasang wajah pihak yang terzolimi. Tetua, tolong tegakkan keadilan untukku. Namun di luar dugaannya, wajah pria tua itu mendadak berubah sesedingin es batu. Omong kosong, aku selalu menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Sebelum aku datang kemari, memang sudah ada petinggi yang memohon agar aku memberimu sedikit kelonggaran.
Tapi jika tindakan aroganmu ini dibiarkan tanpa peringatan, siapa yang berani jamin kau tidak akan membuat bencana yang lebih fatal di masa depan? Guanlin, mulai detik ini, kamu dihukum kurungan di dalam goamu selama 3 hari untuk merenungkan kesalahan. Lakukan hal yang sama lagi dan hukuman berat siap menantimu. Guanlin ternganda lebay, tak percaya telinganya baru saja mendengar putusan sepihak tersebut. Tapi tetua, aku ini benar-benar difitnah. Raut wajah sang penegak hukum semakin pekat oleh amarah buatan. Lancang, luka parah di tubuh Chang Seng sudah menjadi bukti mutlak. Kamu sudah melakukan tindakan insubordinasi dan sekarang masih berani bilang aku asal menuduhmu. Mengandalkan statusnya sebagai putra emas Peri Linglong, Guanlin sejujurnya sama sekali tidak takut pada wibawa tetua itu. Ia mendongak menantang dan berteriak marah. Aku sama sekali tidak terima putusan ini. Sayangnya, pria tua itu sudah kehabisan kesabaran dan enggan meladeni perdebatan. Dengan satu kibasan malas lengan bajunya, ia langsung menyapu tubuh Guanlin, menerbangkan paksa kembali ke puncak Yanxia, lalu menyegel pintu kediamannya rapat-rapat. Kehilangan sandaran mereka, para pengikut Guanlin kontan kocar-kacir membubarkan diri sambil menanggung malu. Di sisi lain, Daoyan nyaris bersorak kedirangan melihat akhir drama komedi tersebut. Wah, tetua kita memang paling jeli dan adil. Nanti Atu wajib mengirimkan spanduk penghargaan ke aulanya. Hong Ye menatap Chang Seng yang kini sudah berdiri santai membersihkan bajunya. Matanya memancarkan campuran rasa takjub dan ngeri. Paman seperguruan kecil, tolong jelaskan padaku apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Jagoan kita itu menepuk-nepuk sisa debu di jubahnya dan tersenyum licik. Sejak dulu, aku sudah mengerti satu aturan mutlak di dunia ini. Kebenaran itu murni, tidak penting. Yang paling penting adalah kamu sedang berdiri di pihak yang mana. Sebagai sekte abadi nomor wahid, Gerbang Xuando memang punya deretan aturan yang terkesan sangat ketat dan suci. Namun sayangnya, mereka sedang berhadapan dengan mantan birokrat bumi. Pengalamannya mengabdi selama 2 tahun di kantor pemerintahan sudah cukup membekalinya gelar sarjana ilmu intrik dan manipulasi level dewa. Mengingat kembali kejadian brutal tadi, Chang Seng menyadari satu hal penting. Saat Chang Si memenggal kepala tetua keluarga Bai tepat di depan mata pemimpin kuil, pria tua licik itu bukannya marah, malah sibuk mencari pembenaran. Dari situ, jagoan kita langsung paham di mana sang pemimpin memposisikan dirinya. Pemimpin kuil jelas butuh bidak untuk melawan arogansi keluarga Bai, dan Chang Seng dengan senang hati berinisiatif menawarkan diri menjadi alat tersebut. Sebagai gantinya, pimpinan itu pasti akan melindunginya secara penuh. Ini adalah bentuk kesepakatan tak tertulis yang saling menguntungkan. Meski begitu, ia tahu kalau targetnya kali ini tidak bisa diremehkan. Guanlin memang masih terlalu muda dan hijau, tapi pemuda itu punya keahlian reinkarnasi yang jauh lebih bagus darinya. Karena itulah, Chang Seng tetap waspada penuh. Ia kemudian beralih menatap gadis di sebelahnya. Nona Hong Ye, aku ingin merepotkanmu untuk satu hal. Gadis itu mengangguk tanpa ragu. Tentu saja, selama masih dalam batas kemampuanku, pasti akan kulakukan. Pemuda licik itu mengutarakan rencananya dengan tenang. Orang-orang yang tadi datang mengekor di belakang Guanlin, bisakah kamu mencarikan daftar nama mereka untukku? Mendengar permintaan aneh itu, Hong Ye tak urung merasa penasaran. Itu sih gampang, tapi untuk apa kamu meminta daftar nama cecungu itu? Chang Seng tersenyum dengan raut wajah yang kelewat polos. Aku cuma mau melihat apakah aku bisa mengubah permusuhan ini jadi pertemanan. Tentu saja, itu cuma omong kosong. Hari ini, kelompok pengikut itu ikut kehilangan muka bersama tuan muda mereka. Siapa yang tahu apakah ada di antara mereka yang diam-diam menyimpan dendam padanya. Di dunia kultivasi yang kejam ini, tidak ada masalah kecil yang boleh disepelekan. Karena itulah, kelompok lalat ini juga masuk ke dalam daftar target prioritas yang harus segera ia singkirkan. Tanpa curiga sedikit pun, Hong Ye mulai menjabarkan peta kekuatan musuh. Orang-orang itu sebenarnya sangat mudah diatasi. Sebagian besar dari mereka cuma murid pelataran luar. Hanya ada 4 orang dari pelataran dalam dan tingkat kultivasi mereka pun mentok di tahap pembentukan fondasi.
Kebanyakan dari mereka berasal dari klan-klan kecil di bawah gunung yang memang mengabdi pada keluarga Bai. Alasan mereka naik ke gunung ini murni cuma untuk mencari muka dan bernaung di bawah sayap Guanlin. Jadi, permusuhanmu dengan mereka pada dasarnya tidak akan pernah bisa didamaikan. Chang Seng mengangguk-angguk paham. Penjelasan barusan sukses menambah satu lagi alasan wajib baginya untuk membantai mereka semua sampai ke akar. Tidak butuh waktu lama, pemuda itu sudah memegang gulungan daftar nama yang ia minta. Data di dalamnya sangat rinci, mencantumkan cabang silsilah yang menaungi masing-masing target beserta latar belakang klan keluarga di belakang mereka. Ia mengantongi kertas berharga tersebut sambil tersenyum. Hong Ye, aku berutang budi padamu untuk informasi ini. Gadis itu menepisnya dengan ringan. Ah, ini cuma masalah kecil yang gampang diurus. Apa kamu butuh bantuanku untuk memanggil mereka? Mereka pasti masih mau memberiku sedikit muka. Chang Seng menolak tawaran itu dengan halus. Tidak perlu, itu terlalu merepotkanmu. Biar aku sendiri saja yang mengurusnya. Hong Ye menyetujuinya tanpa banyak tanya lagi dan segera pamit undur diri. Baiklah kalau begitu. Sepeninggal rekan seperguruannya itu, Chang Seng mengeluarkan sebuah jimat komunikasi dari balik jubahnya. Benda itu bukanlah miliknya, melainkan milik Guanlin. Sebelumnya, saat musuhnya itu sedang lengah dan sibuk mencak-mencak tak terima dihukum, Chang Seng memanfaatkan kesempatan untuk menukar jimat komunikasinya secara diam-diam. Saat ini, benda yang ada di tangan Tuan Muda Bai itu hanyalah jimat kosong, tak berguna. Fungsi jimat komunikasi di dunia ini cukup mirip dengan aplikasi pesan instan di bumi, lengkap dengan fitur daftar kontak tetap di dalamnya. Pemuda itu membuka akses jimat curian tersebut dan mencocokkannya dengan daftar nama dari Hong Ye. Sesuai dugaannya, hampir semua nama target di kertas itu terdaftar rapi di dalam kontak. Bermodalkan benda pusaka penanda identitas yang sebelumnya diberikan oleh tetua penyampai kitab kepadanya, Chang Seng melenggang santai menembus barikade puncak Yanxia. Wilayah ini adalah tempat bernaung Guanlin sebagai murid inti. Menariknya, tidak hanya target utamanya itu, Dayan pun terdaftar sebagai murid dari puncak ini. Bahkan, sebagian besar cecunguk yang ada di dalam kontak jimat tadi juga berdiam di asrama yang sama. Fakta ini membuat Chang Seng bergumam pelan bertanya-tanya, apakah puncak Yanxia ini sebenarnya tidak lebih dari sekadar kompleks perumahan eksklusif milik anak-anak keluarga bangsawan konglomerat. Di tengah lamunannya merangkai skenario mematikan, sebuah cahaya tiba-tiba berkedip redup dari tubuhnya. Senyum licik perlahan mengembang di wajah pemuda itu. Ia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Bagus sekali, si bodoh Guanlin itu sudah turun gunung. Kalau begitu, aku juga harus mulai beraksi. Tepat setelah kalimat itu terucap, seluruh wujud Chang Seng mendadak kabur dan langsung berubah total menyerupai rupa Guanlin. Ini adalah efek dari ilusi bintang Yao Guang. Konon, jika ilmu ilusi ini dilatih sampai pada tahap puncak, seorang dewa abadi sekelas Daluo sekalipun bisa terjebak di dalamnya tanpa sadar. Chang Seng memang sering menyombongkan banyak hal yang kadang terdengar tak masuk akal. Tapi untuk urusan ilmu penipuan mata dari silsilah Yao Guang ini, kualitasnya memang tak tertandingi di dunia. Target Chang Seng kali ini adalah membasmi para lalat pengganggu terlebih dahulu, sebelum akhirnya turun tangan memukul sang harimau. Sementara itu, kilas balik 10 menit sebelumnya di kamar tahanan Guanlin. Pemuda asli berbaju putih itu sedang menatap secarik kertas misterius di depannya dengan perasaan bimbang. Rentetan kejadian sial hari ini sebenarnya sudah cukup membuatnya ingin meledak. Namun siapa sangka roda nasib seolah berputar. Ia tiba-tiba menemukan sebuah pesan rahasia di atas mejanya. Isi pesan itu tertulis sangat spesifik. Sang pengirim mengaku sebagai murid gerbang Xuando yang selama ini menjadi mata-mata sekte iblis surgawi, namun kini ingin bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Jika Tuan Muda Bai bersedia memberikan suaka perlindungan, pengirim misterius itu akan membantunya menjebak Chang Seng sebagai mata-mata iblis yang sesungguhnya. Lebih gilanya lagi, surat itu juga mengklaim punya bukti kuat soal transaksi gelap antara pemimpin kuil dan petinggi sekte sesat tersebut.
Jika tertarik, Guanlin diundang untuk turun gunung dan menemuinya di penginapan angin hijau pada tengah malam nanti. Tentu saja, pesan itu ditutup dengan peringatan klise, datanglah sendirian atau rahasia ini akan terkubur selamanya. Selesai membaca surat tersebut, Guanlin terjebak di antara rasa was-was dan godaan yang teramat besar. Saat ini statusnya sedang dalam masa hukuman kurungan. Kalau sampai ketahuan keluyuran di luar area gunung, hukumannya pasti akan dilipat gandakan oleh aula kedisiplinan. Namun, memikirkan rasa malunya ditindas tadi justru membuat darah di kepalanya semakin mendidih. Pemuda arogan itu mengumpat dalam hati dengan penuh kebencian. Persetan dengan hukuman kurungan ini, aku jelas-jelas difitnah. Guanlin merasa aturan sekte omong kosong ini tidak pantas membatasi gerak-geriknya. Baginya, kalau surat ini benar-benar dikirim oleh pembelot sekte iblis surgawi, maka ini adalah durian runtuh yang tak akan datang dua kali. Jika semua isinya terbukti benar, keluarga Bai tidak hanya bisa menyingkirkan Chang Seng yang menyebalkan itu, tapi juga punya peluang emas untuk menggulingkan pemimpin kuil dari tahtanya. Terdorong oleh ambisi dan dendam, pemuda asli itu pun nekat menyelinap pergi menembus malam. Skenario sang dalang berjalan sempurna. Tak lama setelah Guanlin yang asli pergi meninggalkan kediamannya, sesosok Guanlin lain melangkah masuk ke dalam ruangan tersebut dengan santai. Chang Seng yang sudah menyamar seketika mengaktifkan jimat komunikasi curiannya. Ia mengirimkan pesan siaran kepada para pengikut rivalnya itu, menitahkan mereka semua untuk segera berkumpul di kamarnya. Mengunjungi cecunguk itu satu persatu tentu terlalu membuang waktu. Jauh lebih praktis kalau semuanya dikumpulkan jadi satu untuk dieksekusi. Benar saja, 15 menit kemudian, satu laki-laki dan 3 perempuan muncul tergopoh-gopoh memenuhi panggilan. Mereka adalah barisan kacung paling setia milik Guanlin. Di balik wajah angkuhnya, sorot mata Chang Seng sedikit meredup saat mengevaluasi kembali ancaman dari keluarga Bai. Fakta di lapangan ternyata jauh lebih menakutkan dari perkiraannya. Para pengikut kelas bawah ini saja dengan gampangnya berani mengabaikan segel larangan dan aturan sekte secara terang-terangan demi memenuhi panggilannya. Ia tak bisa membayangkan seberapa gurita sebenarnya pengaruh keluarga Bai di balik layar gerbang Xuandao ini. Seorang murid perempuan yang menatapnya dengan pandangan penuh puja-puji menjadi orang pertama yang memecahkan keheningan. Kakak seperguruan Bai, bagaimana caranya mematahkan segel larangan dari tetua penegak hukum dengan begitu cepat? Otak Chang Seng langsung berputar memanggil memori tentang gadis ini. Namanya Xiao Jiao. Keluarga Tu di bawah gunung adalah anjing penjaga yang setia mengabdi pada keluarga Bai. Xiao Jiao sendiri tumbuh besar menempel pada Guanlin bagai teman masa kecil. Begitu Guanlin resmi menikah kelak, gadis ini sudah diproyeksikan untuk ikut masuk ke dalam keluarga Bai sebagai selir penghangat ranjang. Ya, posisinya murni hanya sebagai selir. Begitulah ironi keistimewaan mutlak menjadi generasi kedua keluarga abadi. Mulai dari suplai pil kultivasi, jodoh, pusaka sakti, hingga rute kenaikan tingkat, hidup Guanlin memang sudah disetting dalam mode mudah sejak ia lahir. Mengesampingkan analisisnya, Chang Seng segera kembali ke dalam karakter dan menjiwai perannya dengan sangat meyakinkan. Ia menatap keempat orang di depannya dengan raut wajah pura-pura serius. Aku sengaja memanggil kalian semua ke sini secara diam-diam untuk merundingkan masalah Chang Seng. Bajingan itu sangat licik dan pandai memutarbalikkan fakta. Di belakangnya ada Chang Si dan pemimpin kuil tua itu yang terus melindunginya. Dia sama sekali tidak boleh dibiarkan bernapas lebih lama lagi. Malam ini kita harus menyerang lebih dulu sebelum tikus itu bertindak. Mendengar instruksi itu, para cecunguk yang baru kumpul itu langsung saut-sautan ngasih ide yang tak kalah sadis. Salah satu dari mereka menggebu-gebu dengan penuh semangat. Kakak seperguruan Bai, kamu tenang aja. Begitu tikus itu turun gunung, aku bakal bikin dia ngerasain apa itu neraka dunia. Bikin dia mohon ampun buat hidup, tapi nggak bisa. Mohon buat mati pun nggak kesampean. Mendengar mereka saling lempar rencana pembunuhan dengan gampang banget, hati Chang Seng seketika berdesir ngeri. Orang-orang ini punya duit dan power, jadi nyawa orang biasa di mata mereka itu ibarat lalat yang gampang ditepuk. Fakta ini bikin tekadnya makin bulat. Dia harus first blood malam ini juga, sebelum mereka yang gerak. Sambil menahan muak, senyum sehangat mentari pagi mengembang di wajah Chang Seng yang saat ini masih pakai muka Guanlin.
ia berinisiatif mempersilahkan komplotan itu untuk bersantai. Udah, semuanya duduk dulu aja. Aku sengaja nyiapin buah dan anggur spiritual nih buat kalian. Kita ngobrol santai aja sambil nikmatin hidangan. Para pengikutnya langsung sumringah menyahut serempak. Wah, makasih banyak kakak seperguruan Bai. Guanlin yang asli memang bukan tipe bos yang pelit. Sebagai pimpinan geng, dia sangat royal ke bawahannya dan gak pernah hitungan soal traktiran kecil-kecilan. Basic social skill kayak gini memang udah dikuasain Guanlin sejak lama. Tapi tentu saja, Changsheng jauh lebih pro. Kalau urusan ngomong manis di depan orang dan ngebual di depan setan, itu sih udah keahlian alaminya. Ngadepin orang dengan jalan pikiran absurd kayak Changxi aja dia sanggup, apalagi cuma ngadepin bocah-bocah privilege kurang piknik ini. Setelah asik ngobrol dan ketawa ketiwi lepas selama kurang lebih 15 menit, jebakan mulai bereaksi. Salah satu cewek di sana mulai kelihatan oleng dan megangin kepalanya. Aduh, kemurnian anggur spiritual yang kita minum hari ini kayaknya tinggi banget deh. Kepalaku tiba-tiba pusing. Yang lain pun ikut mengiyakan sambil mulai menguap lebar. Iya nih, rasanya ngantuk banget tiba-tiba. Kakak seperguruan Bai, ini jangan-jangan kamu ngeluarin anggur spiritual pusaka dari persembahan keluarga ya? Rasanya beda banget dari anggur yang biasa kita minum. Senyum Changsheng masih nangkring manis di wajahnya, sangat ramah seperti biasa. Adik seperguruan Hu pinter nebaknya. Benar, ini koleksi berharga dari persembahan keluarga Bai kami. Kalau kalian ngerasa ngantuk, santai aja, nggak usah dilawan. Tidur aja di sini. Nanti pas bangun, tingkat kultivasi kalian pasti bakal naik satu tahap. Hitungan detik kemudian, bocah-bocah itu mulai tumbang satu persatu, tepar di lantai. Gilanya, sebelum benar-benar tewas tertidur, mereka bahkan masih sempat-sempatnya bergumam minta maaf karena kurang sopan ketiduran di depan tuan muda mereka. Senyum Changsheng tetap terlihat sangat hangat. Sambil berdiri, ia melambaikan tangannya dengan santai. Seketika, kilatan cahaya merah darah berkelebat dengan super cepat menebas udara. Slash! Mereka semua tertidur dengan sangat damai dan dijamin nggak akan pernah bangun lagi untuk selamanya. Setelah memastikan gerombolan itu benar-benar lock out dari dunia kehidupan, Changsheng menahan diri untuk nggak ngelut mayat mereka. Padahal dia tahu pasti sebagian besar dari orang-orang ini adalah anak sultan yang punya backingan kuat. Entah item OP apa yang tersimpan di dalam inventory kantong penyimpanan mereka. Tapi masalahnya, dia nggak bisa sembarangan memurnikan atau pakai barang-barang itu. Apalagi niat ngejualnya diam-diam. Resikonya terlalu tinggi, red flag banget, dan bisa gampang membongkar identitas aslinya. Daripada cari penyakit, Changsheng milih buat nahan keserakahannya. Sebagai gantinya, ia menaburkan bubuk racun korosif di atas mayat-mayat tersebut untuk menghilangkan jejak. Setelah selesai menanam beberapa ranjau hantu tak kasat mata di sekitar ruangan sebagai jebakan bonus, barulah ia lock out dari TKP dengan secepat kilat. Malam yang gelap dan berangin ini murni jadi malam pembantaian buatnya. Ngeberesin cecunguk-cecunguk itu doang jelas belum cukup. Final boss alias ancaman terbesarnya, si Guanlin, masih napas panjang. Dialah target Changsheng selanjutnya. Guanlin emang udah sukses dia tipu buat turun gunung ke penginapan angin hijau, tapi anak itu pasti bakal balik lagi. Kalau maksa ngejar dan nyerang di bawah gunung, resikonya terlalu barbar. Dari hasil eavesdropping obrolan para pengikutnya tadi, networking keluarga Bai di bawah gunung itu gila-gilaan, dan bala bantuan bisa datang kapan aja kalau si tuan muda ngasih sinyal bahaya. Makanya Changsheng nggak mau ambil resiko konyol turun ke sana. Pilihan paling logis dan strategis adalah ngecamp di jalur pendakian yang wajib dilewatin Guanlin pas arah balik. Ini adalah spot penyergapan paling ideal. Meski begitu, dibanding ngebantai para pengikut level 3 tadi, Changsheng jujur aja nggak punya win rate 100% buat bisa one hit kill Guanlin. Tipikal anak sultan, kayak dia pasti punya berlapis-lapis item defense level mythic nempel di badannya. Kalau Changsheng nekat ngegeng, persentase keberhasilannya mungkin 50-50 atau malah kurang. Tapi tekadnya udah bulat, dia milih buat ngegas all in. Prinsipnya simple, makin lama ditunda, makin numpuk resikonya. Di satu sisi, ada anak sultan dengan privilege tak terbatas. Di sisi lain, cuma ada kroco mata-mata sekte iblis yang nyawa
nyawanya bisa melayang kapan aja kalau kedoknya kebongkar. Chang Seng ngerasa kalau timing sekarang ini adalah momen paling make sense buat ngeksekusi Guan Lin. Kalau chance ini lewat, cari celah lagi di masa depan bakal jauh lebih ribet. Makanya, dia milih ambil resiko high risk, high return dan nyikat targetnya malam ini juga. Ngomong-ngomong soal keamanan, gerbang Xuandou ini unik. Mereka sama sekali nggak punya samon binatang buas buat jaga gerbang. Pintu masuk dibiarin nganga gitu aja, bikin murid-murid gampang banget buat healing turun gunung, dan musuh dari luar pun secara teori gampang banget kalau mau nyusup. Tapi faktanya, sebagai sekte tier 1 di dunia kultivasi ini, gerbang pegunungan mereka belum pernah sekalipun kebobolan. Rahasia dapurnya udah jadi rahasia umum. Fondasi utama sekte ini dilindungi sama pagoda pahala Xuanhang. Selama artefak defense level dewa itu masih online dan berdiri kokoh, musuh mau ngebom area sekte sampai rata sama tanah pun, damage-nya nggak bakal ngaruh ke core sekte. Jadi, sebelum ada yang nemu cheat atau cara ampuh buat ngehack sistem pagoda itu, sekte musuh manapun bakal mikir ribuan kali sebelum nekat setor nyawa ke sini. Nah, sistem security yang kelihatannya longgar inilah yang justru ngasih celah buat Chang Seng main cantik. Coba kalau ini kejadian di sekte aliran lurus lain yang satpamnya galak-galak, boro-boro bisa keluar masuk bebas, baru niat aja udah pasti ketahuan. Gerbang Xuandou berani flexing arogan biarin pintunya kebuka lebar murni karena mereka sadar diri. Biarpun membernya dikit, power fondasi mereka itu emang overpower. Pelan tapi pasti, kegelapan mulai nyelimutin bumi. Chang Seng udah ngepron di sudut bayangan lereng gunung, ngeblend sempurna sama gelapnya malam pakai skill kamuflasenya. Ia nunggu kedatangan mangsanya dengan tingkat kesabaran setara sniper pro. Sekitar 15 menit kemudian, radarnya nangkep pergerakan. Sosok tuan muda berpakaian serba putih kelihatan jalan gontai mendekat dari kejauhan. Napas Chang Seng sengaja diatur setenang mungkin biar nggak bocor auranya. Di bawah tangan kanannya, energi spiritual mulai loading, ngebentuk sebilah pisau darah yang perlahan mengembun padat. Tepat pas Guan Lin jalan persis masuk ke kill zone di depan tempat persembunyiannya, Chang Seng langsung ngeber seluruh kultivasinya. Tanpa cincong, dia mempertaruhkan segalanya di satu serangan mematikan itu, ngayunin pisaunya dengan segenap jiwa raga, mengincar leher tanpa ragu sedikit pun. Guan Lin yang lagi bad mood seketika kaget setengah mati, ngerasain killing intent yang meledak dari jarak sedekat itu. Tapi pas otak lambatnya baru loading nyadar ada ambush, pisau darah Chang Seng udah nempel manis di depan jakunnya. Target serangannya presisi banget, headshot tebas kepala. Tapi jubah putih limited edition yang dipakai Guan Lin tiba-tiba nyala otomatis, ngebentuk shield cahaya pelindung yang langsung ngeblok area tenggorokannya. Kleng! Begitu pisau mematikan Chang Seng nabrak barrier putih itu, impact-nya gila. Keduanya sama-sama ngerang nahan sakit. Feedback damage-nya bikin tubuh mereka berdua langsung kepental mundur ke arah yang berlawanan sambil sama-sama muntah darah segar. Sambil melayang mundur, Chang Seng ngumpat habis-habisan di dalam hati. Sialan, enak banget ya jadi anak sultan. Hasil kayak gini sebenarnya udah masuk di buku prediksinya, tapi tetap aja bikin gondok. Armor pelindung level autocast yang nempel di badan Guan Lin itu ternyata bukan kaleng-kaleng. Buat bisa tembusin shield itu, minimal butuh damage output murni setingkat inti emas. Setelah kalkulasi cepat di otaknya selesai dan sadar kalau gengnya gagal total, Chang Seng gak pakai mikir dua kali. Ia langsung ambil keputusan ultimate, putar balik, dan kabur sejauh mungkin. Sayangnya, meski clash barusan terjadi dalam hitungan detik di bawah gelapnya malam, benturan energi spiritual tingkat tinggi dari tebasan Chang Seng dan ledakan shield Guan Lin tetap aja memancing alarm radar para sepuh di gerbang Xuandou. Sebuah suara teguran tajam yang menggelegar langsung memecah kesunyian malam dari puncak gunung. Aura pembunuh yang sangat pekat. Siapa curut yang berani bikin keributan di bawah gunung? Sebentuk cahaya keemasan menembus pekatnya malam, membelah udara dengan kecepatan gila.
Dalam hitungan detik, sepertinya sinar mematikan itu bakal langsung mengunci rute pelarian Chang Seng. Tapi anehnya, jagoan kita ini sama sekali nggak kelihatan panik. Dia udah memegang sebagian akses otoritas dari Istana Bulan. Jadi dia punya privilege alias keistimewaan buat teleportasi balik ke sana kapan aja. Inilah kartu as utama yang bikin dia berani senekat ini turun gunung buat ngegeng target di area luar gerbang Xuando. Dia berani taruhan nyawa karena tahu kalau dia pegang escape route yang super aman. Namun, tepat pas pemuda itu bersiap buat menarik diri dari TKP, sebuah anomali mendadak muncul. Sebuah tangan misterius tiba-tiba merobek ruang dimensi dari udara kosong. Detik berikutnya, tangan itu langsung menarik paksa tubuh Chang Seng, bikin dia lenyap tanpa berbekas dari tempat itu. Cahaya emas yang sedari tadi mengejarnya pun seketika kehilangan arah karena targetnya mendadak menguap begitu aja. Sosok di balik serangan itu mendengus marah. Gumamanya yang penuh rasa nggak percaya bergema memecah udara malam. Sialan, ternyata anak itu masih punya komplotan. Di sisi lain, Chang Seng sendiri sebenarnya kaget setengah mati. Boro-boro punya komplotan, circle pertemanannya di sekte ini aja bisa dihitung pakai jari. Operasi pembantaian malam ini murni proyek solonya. Kehadiran pria berbaju hitam misterius yang kini tiba-tiba berdiri di depannya 100% meleset dari skenario. Sambil menggeser kakinya mundur perlahan, jagoan kita segera memasang kuda-kuda waspada tingkat tinggi. "Siapa kamu?" Sambil menyapu pandangan ke sekeliling, Chang Seng sadar kalau saat ini dirinya lagi ada di dalam semacam alam rahasia, terisolasi secara spasial dari dunia nyata. Otaknya berputar cepat, penasaran setengah mati kenapa sosok asing ini repot-repot nge-carry dia keluar dari bahaya. Pria berbaju hitam itu membalas tatapannya dengan raut wajah yang gak kalah keheranan. "Kamu benar-benar berniat membunuh Guan Lin?" Pemuda itu mengangguk jujur tanpa ragu. Tentu saja dia nggak tahu pasti apa motif orang ini menyelamatkannya. Tapi yang jelas pria ini pasti udah nge-stalking dia dari gelap sejak tadi. Karena udah kepalang basah ketahuan, rasanya percuma juga kalau mau playing victim atau ngeles. Melihat anggukan santai tersebut, pria berbaju hitam itu langsung tertawa kecil dan mengacungkan jempolnya. Nada suaranya syarat akan kekaguman yang gak dibuat-buat. "Gila, kamu bener-bener pantas jadi adik seperguruannya Changxi. Isi otakmu ternyata sama-sama gak normal kayak perempuan itu. Dulu, dia tega ngebantai suaminya sendiri tepat di malam pernikahan mereka. Dan sekarang, kamu yang bahkan belum nyentuh tahap inti emas, udah berani-beraninya nyoba ngebunuh pewaris keluarga Bai. Silsilah Yao Guang kalian ini emang bener-bener tempat ngumpulnya orang-orang nekat nggak ada obat." Mata Chang Seng seketika membelalak lebar. Info drop barusan kapasitasnya terlalu masif buat dicerna dalam sekejap. Fakta kalau Changxi ternyata pernah nikah itu sungguh plot twist yang gak pernah dia bayangin. Selama ini, di matanya, sang kakak seperguruan selalu kelihatan kayak cewek dingin yang gak peduli soal asmara. Tapi, dengar cerita barusan, sepertinya perempuan itu sengaja pakai nyawa suaminya sendiri sebagai datu loncatan buat ngebuktiin komitmen brutalnya di jalan spiritual. Jagoan kita cuma bisa ngebatin saking takjubnya. "Buset, sadis bener, emang pantes dia jadi kakak seperguruanku." Berusaha tetap tenang, Chang Seng buru-buru menekan rasa keponya dalam-dalam. Ia sama sekali nggak berniat menyangka label orang nekat yang baru aja disematkan padanya. Sambil sedikit menurunkan pertahanannya, ia langsung nembak ke inti masalah. "Lalu, kenapa Tuan repot-repot memilih turun tangan buat menyelamatkanku?" Penyelamat misteriusnya itu membalas tatapannya dengan santai, mengangkat bahu ringan. "Bukan aku yang punya inisiatif buat nyelamatin kamu, tapi ada orang lain yang secara khusus ngasih instruksi buat turun tangan ngelindungin nyawamu." Otak licik Chang Seng kembali merangkai berbagai probabilitas. Apa kakak seperguruan yang minta tolong ke kamu? Sosok di depannya langsung menepis tebakan itu mentah-mentah sambil mendengus geli. "Tebakanmu meleset jauh. Mana Changxi tahu kalau malam ini kamu kelayapan berbuat nekat di bawah gunung. Orang yang ngutus aku ke sini adalah nyonya pemimpin sekte." Nada bicara pria berbaju hitam itu terdengar setengah tersenyum. Matanya memancarkan aura penuh perhitungan saat melanjutkan.
Karena kamu adalah agen yang diutus langsung dari Sekte Suci, Nyonya tentu aja punya kewajiban moral buat ngasih backup keselamatan buatmu. Lagi pula, ngebina dan nyelundupin mata-mata sampai bisa masuk sedalam ini di gerbang Xuando itu bukan proyek main-main. Gelar Nyonya pemimpin sekte yang barusan disebut tentu aja merujuk pada istri pemimpin sekte iblis surgawi. Hati Chang Seng langsung mencolos drastis mendengarnya. Gila, dia bener-bener nggak nyangka ternyata masih ada intel sekte iblis level petinggi yang undercover sedalam ini di markas sentral aliran lurus. Intrik dan perebutan tahta di dalam gerbang Xuando ini nyatanya 100 kali lebih busuk dan kelam dari kelihatannya. Keputusannya buat selalu play safe dan pasang mode curiga sedari awal emang keputusan yang paling akurat. Lengah dikit aja di sini, dia bisa tiba-tiba lenyap di telan intrik, tanpa ada yang tahu di mana kuburannya. Pria misterius itu menatapnya tajam, memberikan semacam disclaimer bernada peringatan. Kamu nggak perlu capek-capek nebak siapa identitas asliku, dan nggak usah repot-repot ngerasa berutang budi. Buat kedepannya, cukup kerja yang bekus aja demi melayani Nyonya. Udah, itu aja. Chang Seng yang peka situasi langsung mengangguk patuh, dengan cepat memasang topeng loyalis sejati. Itu udah pasti, aku ini murid Sekte Suci, jadi udah sewajarnya aku bakal selalu menjunjung tinggi kesetiaan penuh kepada Nyonya. Sekadar info, nama Sekte Iblis Surgawi itu sebenarnya cuma cap jelek yang dikasih sama kubu beraliran lurus. Di kalangan internal mereka sendiri, organisasi aliran sesat itu selalu diagungkan dengan sebutan Sekte Suci Surgawi. Pria berbaju hitam itu tersenyum simpul, tatapannya seolah bisa menelanjangi isi kepala Chang Seng. Sebagai agen utusan resmi Sekte Suci, kamu malah secara kebetulan ngebantai anak haram dari pemimpin sektemu sendiri. Gimana? Rasanya panik dan deg-degan banget kan? Mendengar pancingan itu, teori konspirasi di kepala Chang Seng otomatis terkonfirmasi. Drama perpolitikan ini emang ngelibatin elit teratas Sekte Iblis. Sumur intrik rahasia di sekte ini bener-bener nggak kelihatan dasarnya. Pemuda cerdik itu menyatukan kedua tangannya, memberi hormat ala kadarnya sambil membalas dengan counter alibi yang elegan. Adanya sumpah jalan langit yang dipasang pemimpin kuil ke aku, itu bikin ruang gerakku sangat terbatas. Tapi aku percaya 100% Nyonya pasti punya cara tersendiri buat menilai seberapa tulus kesetiaanku. Lawan bicaranya terkekeh pelan, geli mendengar bualan retoris itu. Jujur aja, kesetiaan tulusmu itu masih buram banget buat dilihat. Tapi kenekatan dan nyalimu yang di luar nalar itu pasti bakal secepatnya sampai ke telinga Nyonya. Bayangin aja, pertama kamu berani ngekill anak biologis bos besar Sekte Suci. Terus hari ini kamu berani nyoba ngebunuh pewaris tunggal yang disupport penduh sama crazy rich keluarga Bai. Di bawah kolong langit ini, selain Changxi yang otaknya udah geser itu, kayaknya emang gak ada lagi manusia waras yang lebih nekat dari kamu. Meski disindir bertubi-tubi, Chang Seng sama sekali nggak baper atau tersinggung. Wajahnya tetap datar saat ia membalas dengan nada yang pragmatis. Semua kenekatan itu murni aku lakuin cuma demi satu hal, bisa terus bertahan hidup. Mendengar kejujuran telanjang dan realistis dari pemuda di hadapannya, pria misterius itu sempat terdiam 1000 bahasa. Sesaat kemudian, pria berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya pelan sambil buang nafas panjang. Kamu emang bener-bener punya vibe kultivator jalan iblis tulen. Kelakuan sembrono, seenak jidat, dan pantang banget ngerasa ditindas sedikit pun. Realitanya, baik itu si Ziling maupun Guanlin, mereka berdua sebenarnya belum sampai tahap bener-bener ngancam nyawamu. Tapi ujung-ujungnya, kamu bodoh amat sama konsekuensinya dan langsung nyolong start buat ngehabisin mereka duluan. Ngeliat mental issue anak muda nekat kayak kamu, aku mendadak ngerasa tua. Udah lama banget aku kehilangan insting buas dan nyali segila itu. Mengembalikan mode profesionalnya, pria itu mulai membacakan job desk dan rantai komando baru Chang Seng. Daftar agen yang ada namamu di dalamnya udah dipegang eksklusif sama Nyonya. Jadi, mulai detik ini, kamu resmi berada di bawah yurisdiksi langsung beliau. Kamu cuma terima instruksi misi dari Nyonya. Aku sendiri yang bakal jadi handler sekaligus perantara kalian berdua. Intinya, aku adalah satu-satunya bos langsungmu di sini. Nggak bakal ada lagi kroco lain dari Sekte Suci yang berhak ngasih kamu order. Sampai sini paham?
Chang Shen mengangguk pelan mencerna informasi itu. Baginya, ini jelas sebuah upgrade status yang cukup menguntungkan. Identitasnya sebagai undercover agent itu layaknya bom waktu yang hitung mundurnya nggak kelihatan. Meskipun bos barunya ini, si istri pemimpin sekte, kelihatan ngasih sinyal positif, dia tetap wajib nyalain mode waspada penuh. Otaknya kembali menyusun rencana cadangan, nyari celah buat megang kelemahan wanita itu, atau mungkin farming untung lewat sisa-sisa koneksi anak haram yang udah mati itu. Setelah pikirannya sedikit tenang, Chang Seng berinisiatif menanyakan langkah pertamanya. Apa saat ini Nyonya udah punya instruksi khusus buatku? Tanpa aba-aba, pria misterius itu melemparkan sebuah tabung giok ke arahnya yang langsung ditangkap dengan sigap. Di dalam situ ada beberapa scroll teknik kultivasi asli dari sekte suci. Pelajari semuanya secepat mungkin. Selain itu, ada juga metode pemurnian Panji 100 jiwa lengkap beserta daftar material yang dibutuhin. Ini misi pertamamu. Nyonya ngasih deadline buatmu sukses memurnikan Panji 100 jiwa itu dalam waktu 3 bulan dari sekarang. Benda bernama Panji 100 jiwa itu sejatinya adalah artefak magis yang super keji. Benda ini merupakan senjata eksklusif peninggalan para petinggi sakte iblis. Di dunia kultivasi, membunuh orang itu biasanya cuma urusan kepala putus dari leher. Tapi, memurnikan Panji 100 jiwa ini level psikopatnya beda. Si pembuat harus mencabut paksa 3 jiwa spiritual dan 7 jiwa jasmani seseorang saat targetnya masih hidup dan bernapas. Parahnya lagi, jiwa yang dipakai nggak boleh sembarangan. Targetnya harus makhluk yang sudah punya basis kultivasi mumpuni. Kalau nekat cuma pakai jiwa manusia biasa, proses pemurnian memang masih bisa jalan. Tapi butuh kuantitas gila-gilaan buat memicu perubahan kualitas. Bayangkan saja, butuh pembantaian lebih dari 10.000 warga sipil cuma buat bikin satu panji. Setiap helai kain di Panji 100 jiwa itu benar-benar melambangkan dosa murni dan jeritan keputusasaan korban yang tidak ada ujungnya. Otak licik Chang Seng langsung paham maksud terselubung di balik misi gila ini. Jelas banget, sang nyonya pemimpin sekte masih belum percaya 100% kepadanya. Pria misterius di depannya sama sekali tidak terlihat kesal melihat raut wajah Chang Seng yang mulai paham. Ia malah menyambung penjelasannya dengan nada sedingin es. Masa depanmu di gerbang Xuando ini masih sangat panjang. Kalau Nyonya tidak memegang satu pun kelemahan fatalmu, mana mungkin beliau bisa tidur nyenyak memperkerjakanmu. Panji 100 jiwa ini harga mati, wajib kamu buat. Kamu itu anak pintar, jadi jangan coba-coba lakuin hal bodoh. Jagoan kita ini jelas sangat memahami logika brutal tersebut. Istri bos besarnya itu sengaja ngasih misi ini sebagai jebakan maut biar punya kartu as buat memeras dirinya di masa depan. Di dalam kepala, ia sudah menyusun rencana untuk segera balik ke kamar dan memanfaatkan istana bulan buat kabur ke alam ilusi. Seolah bisa membaca keresahan bawahannya, sang atasan memberikan sedikit jalan alternatif. Cobalah bereksperimen dulu. Lihat, apa kamu bisa memurnikan Panji itu pakai jiwa binatang buas iblis. Kalau ternyata berhasil, itu artinya selama ini ada masalah besar dengan Changxi. Kening pemuda itu berkerut tajam. Raut wajahnya jelas menunjukkan keberatan. Tuan, fondasi utama gerbang Xuando ini dibangun murni di atas pahala kebajikan. Kalau aku nekat mempraktikkan ilmu hitam dan bikin Panji 100 jiwa di sini, gimana kalau sampai ketahuan sama radar petinggi sekte? Atasan barunya itu cuma mendengus tak acuh. Itu murni deritamu sendiri. Daripada mikirin itu, mending kamu putar otak gimana caranya ngadepin keluarga Bai besok. Trik-trik receh yang kamu mainin malam ini pasti bakal cepat kelacak sama jaringan mereka. Orang-orang itu haus darahmu, dan mereka punya 1001 cara buat ngehabisin kamu. Jangan kelewat naif mikir kalau pemimpin kuil bakal terus pasang badan buat melindungimu. Di papan catur, pion itu diciptakan murni untuk dikorbankan. Selesai melempar realita pahit itu, sang pria misterius mengibaskan tangannya dengan malas. Dalam sekejap mata, ia langsung menteleportasi paksa tubuh Chang Seng kembali ke ilusi istana bulan Yao Guang. Chang Seng sebenarnya tidak terlalu kaget dengan peringatan tajam barusan. Tapi ada satu detail kecil yang sukses bikin batinnya sedikit terguncang. Penciumannya yang tajam diam-diam menangkap sebuah petunjuk fatal.
Walaupun sosok berpakaian hitam tadi suaranya berat, menyebut dirinya sebagai pria tua, dan punya postur lengan laki-laki tulen, Chang Seng mencium sisa aroma parfum yang kelewat familiar menguar tipis dari tubuhnya. Gila, itu adalah wangi yang sama persis dengan aroma tubuh tetua penyampai kitab. Intrik di gerbang Suando ini benar-benar sudah di luar nalar. Kepekaan mendeteksi aroma parfum wanita ibarat insting bertahan hidup wajib buat pria sejati, dan Chang Seng merasa dirinya cukup jago di bidang ini. Sejak level kultivasinya naik, panca inderanya juga ikut tajam gila-gilaan. Lagi pula, sehebat apapun perempuan menyamar, mereka biasanya punya satu kelemahan bawaan yang susah dihilangkan. Mereka terlalu peduli pada wewangian dan perawatan tubuh. Fakta tak terduga ini lumayan bikin mentalnya anjlok. Siapa sangka, tetua penyampai kitab yang selama ini terlihat lurus di sekte aliran putih, ternyata adalah orang dalam sekaligus agen rahasianya istri pemimpin sekte iblis surgawi. Konon, wanita itu juga punya julukan lain sebagai gadis suci Hehuan. Makin dipikirkan, rasanya makin bikin merinding. Buat bisa terus bernafas di tempat yang isinya jebakan mematikan semua ini, dia sadar kalau mulai sekarang dia harus ekstra hati-hati tingkat dewa. Ya udah gitu aja. Apakah harus lanjut episode 3? Aku, Benih, pamit mau ngelamar jadi murid aliran Yao Guang yang ke-10. Siapa tahu langsung diangkat jadi dewa.